Xiaoran, wahai Xiaoran. Hei, anak muda. Kamu pernah belajar pengobatan tradisional Tiongkok? Belajar sendiri. Maaf kalau kurang bagus. Katanya kamu masuk penjara menggantikan istrimu? Sekarang menyesal tidak? Aku tidak, jangan asal bicara. Kamu memang punya hati, setia dan penuh kasih. Jangan masuk pintu ini, aku tidak percaya tahayul ini. Aku akan melatih seorang murid yang setia dan penuh kepercayaan, untuk menghancurkan jalannya. Kalau tidak, bukankah sia-sia gelar dewa pengobatanku? Hahaha. Anak muda, seumur hidupku aku tidak terikat apapun. Sekarang, aku berikan pintu suci langit padamu. Maukah kau menjadi muridku? Pintu suci langit, itu adalah pemegang hukum langit. Orang tua ini mungkin gila. Kasihan, biarlah aku menghiburnya. Guru yang terhormat, muridmu bersujud padamu. Murid yang baik. Pintu suci langit kuberikan padamu. Guru. Murid pintu suci langit datang khusus untuk menyambut tuanku keluar dari penjara. Penyambutan sebesar ini, rupanya orang tua itu tidak membohongiku. Untuk apa benda ini? Perintah langit memutus yin yang, satu kata bisa menghidupkan dunia. Kami mengucapkan selamat kepada tuanku yang kembali memegang perintah suci, menguasai langit. Ada yang bisa hamba lakukan untuk tuanku? Xing Chen. Hari ini hari pembebasanku. Bisakah kita lebih rendah hati? Malam ini 4 keluarga besar di Provinsi Timur mengadakan jamuan untuk tuanku. 4 keluarga besar, kalau ada keluarga Lin. Bisa bekerja sama dengan 4 keluarga besar. Jingyi pasti sangat senang. Malam ini aku sendiri, bawa istriku saja. Tuanku, sesuai perintahmu, selama ini, kami diam-diam mendukung grup Lin. Grup Lin bisa mencapai prestasi seperti sekarang. Orang tua itu, guruku, tak kusangka sangat baik padaku. Omong-omong tuanku, keluarga Cui yang makmur bersedia menyerahkan 80% kekayaannya hanya ingin bertemu tuanku di jamuan malam ini. Bagaimana pendapat tuanku? Keluarga Cui. Zhu Jingming. Karena kau datang sendiri, saatnya menghitung beberapa hutang perlahan. Perusahaan sekarang berkembang sangat baik, tidak heran Jingyi tidak sempat menjemputku. Sayang, hari ini suamimu keluar dari penjara. Kau tidak menjemputnya, malah menemaniku. Aku merasa dia tidak sepadan masuk penjara 3 tahun untukmu. Dasar, menyebalkan sekali membicarakannya sekarang. Aku jauh lebih hebat darinya. Dekret suci Raja Obat, menguasai hukum langit, menentukan hidup mati seseorang. 3 tahun yang lalu, sang pemimpin tiba-tiba menghilang. Katanya sekarang dia muncul kembali. Kalau bisa membuat Zhu Jingming membawaku untuk bernegosiasi kerjasama, maka grup Linku bisa melesat menjadi keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Timur. Pak Chu, soal malam ini. Keluarga Cui sudah mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan sang pemimpin. Malam ini kalau kau ingin kubawa bersama, tergantung seberapa nyaman kau melayaniku. Kau cari mati. Jingyi, kau tidak apa-apa? Aku cari mati? Dasar sampah, berani-beraninya melawanku. Sepertinya aku harus menyirammu dengan air kencing baru sadar. TAPI. Direktur Lin, bukankah kau masih punya urusan yang harus diselesaikan dengan suamimu? Ini urusan antara kami berdua. Apa hubungannya dengan Jingyi? Ini. Apa binatang ini yang memaksamu? Xiaoran, tidak ada yang memaksaku. Aku sudah lama ingin bercerai denganmu. Kenapa? Karena kau tidak pantas untuk Direktur Lin. Xiaoran, sampai sekarang kau masih tidak sadar? 3 tahun ini,
Jarak antara kita semakin jauh. Aku sebagai direktur grup Lin. Kekayaan miliaran, sementara kau hanya seorang narapidana. Yang disebut orang sebagai sampah masyarakat, pecundang. Suamiku, tolong bantu aku. Aku benar-benar tidak ingin masuk penjara. Ini semua ulah Chu Jingming yang menjebakku. Istriku, jangan takut. Paling-paling aku yang akan menggantikanmu masuk penjara. Tapi apakah kau mau menungguku? Kau suamiku, tentu aku mau menunggumu. Tidak hanya 3 tahun. 300 tahun, 30.000 tahun pun aku akan menunggumu. Sampah masyarakat, pecundang, bahkan kau juga berpikir begitu. Xiaoran, lebih baik kau segera tanda tangani perjanjian ini. Mulai hari ini, tidak ada lagi hubungan antara kita. Memang, siapa lagi di Provinsi Timur yang bisa memperkenalkan Direktur Lin kepada orang penting pemegang dekret itu? Selain aku, Orang penting pemegang dekret, hanya karena ini. Kau mau bercerai denganku? Baiklah. Aku sudah tanda tangani perjanjian cerai ini, hanya berharap kau nanti jangan menyesal. Menghina sang penguasa, sekarang aku akan mempermalukan keluarga Chu yang sedang di puncak kejayaan. Xing Chen, jangan buru-buru. Apa maksud sang penguasa? Tahukah kau mengapa aku ingin bertemu dengan kepala keluarga Cui? Hanya untuk uang itu. Apakah Anda bermaksud pada jamuan malam hari ini? Benar? Hanya dengan terbang cukup tinggi, jatuhnya akan cukup menyakitkan. Aku sangat menantikan pertemuan kembali malam ini. Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan membawa Li Jingyi, wanita itu, ke jamuan malam hari ini? Bukankah itu terlalu menguntungkannya? Bodoh, apa yang kau tahu? Tahukah kau sejarah perkembangan grup Lin dalam beberapa tahun terakhir? Wanita itu memang punya bakat, mulai dari nol, hanya dalam 3 tahun. Sudah memiliki grup Lin seperti sekarang. Benar-benar jenius bisnis? Omong kosong jenius bisnis. Dunia bisnis bukan tempat yang bisa dia mainkan, tapi grup Lin. Grup Lin bisa memiliki kekayaan seperti sekarang. Sebenarnya ada dukungan tersembunyi dari langit. Jadi, Tuan Muda bersikeras membawa Lin Jingyi ke jamuan malam hari ini. Untuk menguji kemampuannya? Benar. Jika dia benar-benar disukai langit, maka demi masa depan keluarga Cui, apa salahnya aku menikahi barang bekas? Jika dia tidak ada hubungannya dengan langit. Wanita itu nanti bisa kau nikmati. Terima kasih, Tuan Muda. Masuklah. Perintah Sampangaza. Tolong, ada dokter? Tolong selamatkan nyonya muda saya. Atau bantu panggilkan ambulans. Wajah pucat, detak jantung cepat. Ini keracunan. Dokter, bagaimana? Apakah nyonya muda saya masih bisa diselamatkan? Racun dingin aneh, ditambah serangan api, dingin masuk paru-paru, api menyerang jantung. Cukup menarik. Racun aneh seperti ini, kalau dibawa ke rumah sakit mungkin dewa pun sulit menyelamatkan. Dewa sulit menyelamatkan? Apakah itu berarti nyonya muda saya tamat? Raja Neraka, mohon kebaikan hati Anda, jangan biarkan nyonya muda saya celaka. Jika Raja Neraka menghendaki seseorang mati pada jam 3, tak mungkin ditunda sampai jam 5. Sayangnya di sini, Raja Neraka tidak berkuasa. Nyonya muda Anda seharusnya sudah baik-baik saja. Kau tinggal di sini merawatnya, tunggu ambulans. Xing Chen, kita pergi. Baik, sang penguasa. Terima kasih, dokter. Maharani, pemilik perintah Raja Obat, reputasinya tidak berlebihan. Nona Jiang sudah tidak apa-apa. Lihat jelas. 3 jarum kunci nyawa, 3 jarum kembalikan nyawa. Beritahu Kapten Wang, angkat aku ke Provinsi Timur. Ja. Xiao Chu, mereka berempat adalah bagus. 4 keluarga besar Jiang Song Sue Chen. Berdiri kokoh di Provinsi Timur selama ratusan tahun. Mereka melambangkan kekuasaan tertinggi di Provinsi Timur. Mereka memegang nyawa puluhan juta orang di Provinsi Timur.
tokoh besar yang akan kita temui hari ini. Memegang nyawa mereka. Xiao Chu, selamat ya. Xiao Sue, sama-sama. Bagaimana bisa sama-sama? Hari ini semua orang tahu. Keluarga Cui yang makmur masuk dalam pandangan beliau. Di masa depan pasti akan berada di atas kami. Sebelum Jiang Song Shuechen. Benar Xiao Chu, jika keluarga Cui yang makmur mendapat perhatian tokoh besar itu, maka tatanan Provinsi Timur mungkin akan berubah. Di masa depan, orang akan membicarakan Provinsi Timur. Bukanlah satu Cui 4 marga, 5 keluarga besar? J.S. Zonzus Cheltu. Ayo, saya minum untuk kalian berdua. Xiao Chu, siapa wanita cantik di sampingmu ini? Ini Xiao Lin dari grup Lin. Grup Lin, pernah dengar sedikit. Xiao Sue, Xiao Chen, saya minum untuk kalian berdua. Dua kepala keluarga besar Sue Chen minum bersamaku. Semua karena menghormati Xiao Chu. Dalam situasi seperti ini, Xiao Ran, jika kau melihatnya, masih berani berkata kasar bahwa aku akan menyesal? Perintah langit memutus yin yang, satu kata bisa menghidupkan dunia. Jia. Xiao Ran. Maaf membuat kalian menunggu lama. Xiao Ran, untuk apa kau kesini? Untuk apa? Jika acara malam ini tanpaku, bisakah tetap berjalan? Kurang ajar. Xiao Lin kenal orang ini? Dia mantan suamiku. Mantan suami? Jika dia membuat masalah di sini dan menyinggung tokoh besar itu, Xiao Lin juga tidak akan lepas dari tanggung jawab. Xiao Ran, mengingat kita pernah suami istri. Cepat pergi dari sini. Menyuruhku pergi? Hanya dengan kau? Xiao Lin melepaskan orang ini begitu saja, bukankah terlalu mudah? Lalu apa yang kau inginkan? Apa? Semuanya. Bagaimana jika memberi muka sedikit untuk Chu? Pak Chu, bagaimana kalau kita suruh si Xiao ini berlutut? Merangkak beberapa putaran dan menggonggong seperti anjing, kalau dia bisa menghibur kita semua. Kita akan melepaskannya, seperti angin lalu. Tentu kita harus menghargai wajah Pak Chu, kan? Hei, cepat berlutut. Berlutut dan menggonggong seperti anjing. Muridku, tahukah kamu apa itu tangan perebut nyawa? Apa itu tangan perebut nyawa? Ini dia. Muridku, di dalam penjara pasti membosankan. Bagaimana kalau kamu menari untuk gurumu? Aduh. Guru, cepat berhenti. Guru. Kak. Pintar. Pakku. Lihat sepatuku, apakah agak kotor? Bagaimana kalau kamu jilat untukku? Jangan, cepat berhenti. Cepat berhenti. Apa Pacu sudah gila? Ada apa dengan Pacu? Kenapa dia berlutut lagi? Menggonggong seperti anjing, sekarang malah menjilat sepatu orang? Sang Guma meluket. Kalian ini. Cepat bawa Pacu kembali. Tidak perlu. Pulang saja. Xiaoran, kamu. Apa salahku? Bukankah kamu yang bilang ingin menghibur kita semua? Pengsa, tahukah kamu siapa Pacu sebenarnya? Berani-beraninya mempermainkan Paku. Pak Chu, Anda tidak apa-apa? Penggawal. Patahkan tangan kaki si Xiao ini dan buang dia keluar. Ya. Dokter ajaib ini adalah tamu kehormatan yang aku undang. Siapa yang berani menyentuhnya? Jia. Putri sulung keluarga Jiang dari Nanluo. Bagaimana mungkin Xiao Ran mengenalnya? Dokter ajaib, kita bertemu lagi. Dokter ajaib, aku tidak bisa membalas budi atas pertolonganmu. Ini hal kecil. Serahkan saja pada Shishi untuk menanganinya. Tadi siapa yang bilang ingin membuang tamu kehormatanku keluar? Keluar! Nona Jiang, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Salah paham. Dokter ajaib, bagaimana pendapatmu? Tidak ada salah paham.
Menurutku Pak Chu dan yang lain terlihat cukup senang bermain. Sekelompok anjing yang mengandalkan kekuatan orang. Sudah cukup. Nona Jiang, Anda sebagai putri keluarga Jiang dari Nanluo, apakah benar-benar ingin Xiaoran si sampah berani melawan? Ternyata namanya Xiaoran ya. Nona kami akan membela Dr. Xiao. Apa yang bisa kamu lakukan? Nona Jiang, sebagai Camel, keluarga Cui yang makmur, mendapat dukungan dari siapa? Aku sarankan jangan membela si brengsek ini. Lebih baik mundur. Bagaimana jika aku tetap ingin membela Dr. Xiao? Jiang Shishi, kamu hanya seorang putri dari keluarga Jiang di Nanluo, apalagi aku punya ini. Keluarga Cui kami diberkati oleh Sang Suci, diberikan token gerbang suci. Masuk gerbang suci langit, Nona Jiang. Apa kamu yakin ingin melawan 4 keluarga besar timur dan keluarga Cui langit demi si sampah ini? Ini, Token murid suci saja. Hebat banget. Xiaoran, tahukah kamu token ini melambangkan apa? Cuma token? Kira cuma kamu yang punya? Ini, sebanyak ini? Siapa sebenarnya Dr. Xiao ini? Kau, Xiao, tahu tidak memasukkan token gerbang suci adalah kejahatan apa? Palsu? Kalau ini bisa dipalsukan, bagaimana dengan itu? Hormat pada Sang Suci. Sang Suci. Tahu kebenaran tapi masih berbuat licik. Bos Cui, kalau kau masih ingin menghadapi grup Lin, lebih baik ganti cara. Lagi pula, yang diam-diam mendukung grup Lin adalah langit. Langit? Pantas grup Lin akhir-akhir ini sukses. Wholesale, semuanya palsu. Xiao, kau cuma mantan narapidana, mana mungkin jadi orang besar seperti Sang Suci. Jangan tertipu oleh Xiao ini, dia palsukan Sang Suci, itu hukuman mati. Ini, sampai sekarang masih keras kepala. Kurasa kau yang, patahkan kaki si Xiao ini, lempar keluar untuk anjing. Anak durhaka, kurang ajar. Ayah. Anak durhaka. Sujud. Keluarga Cui makmur dari timur, Cui Yonghao. Monggo mas Sang Suci. Hormat pada utusan Suci Meng. Dia benar-benar Sang Suci? Ku Jingmin, kau anak setan. Kau sudah menghancurkan kami. Ternyata tabib Xiao adalah pemegang dekret suci. Sang Penggaza Longji? Hah? Ini akan jadi tontonan menarik. Ku Yonggao. Hari ini putramu Cui Jingming berkali-kali menghina sang penguasa. Dosa apa ini? Itu Suci Meng. Hari ini aku Cui Yonghao tak bisa lepas dari tanggung jawab. Siap menerima semua hukuman. Adapun si anak durhaka yang berani menghina sang penguasa, aku akan mengusirnya dari keluarga Cui. Mohon hukuman dari sang penguasa. Ayah, jangan perlakuiku begini. Ayah tak bisa melihatku mati. Dasar anak durhaka. Cayem, kau mau menghancurkan keluarga Cui yang jaya ini? Mohon perintah sang penguasa. Ayah, jangan. Jingyi, tolong aku. Tolong aku, Jingyi. Cui Jiming, dulu kau menghinaku di penjara, hari ini tak ada yang bisa menolongmu. Campakkan Cui Jiming ke neraka abadi. Masuk alam binatang. Patuh pada perintah sang penguasa. Adapun keluarga Cui yang jaya, mulai hari ini dihapus dari Provinsi Timur. Sang penguasa, tadi ada orang-orang tua tak tahu malu yang berkomplot mengganggu nona kami. Mohon sang penguasa memberikan keadilan. Sang penguasa, kejadian tadi malam hanya salah paham. Benar. Kalau bukan karena si manis Cui Jingming itu, mana mungkin kami berani menghina sang penguasa? Salah paham? Menghina sang penguasa hanya bisa diatasi dengan kata, salah paham. Tak semudah itu. Kami bersedia meminta maaf pada sang penguasa. Apapun perintah sang penguasa, keluarga Jiang pasti lakukan tanpa ragu. Kalau begitu ingat baik-baik kata-katamu tadi. Nona Jiang, masih mau ditindaklanjuti? Xiao bukan, sang penguasa. Aku ikuti semua keputusanmu. Baiklah. Kalian 4 keluarga besar Jiang, Song, Sue, Chen, juga dihapus dari Provinsi Timur. Apa? Dai Hapus?
Sang penguasa, kami hanya dihasut orang jahat. Tindakanmu ini terlalu berlebihan. Benar, kami menghormatimu. Tapi jangan anggap remeh 4 keluarga besar ini. Sepertinya sang penguasa tak mau memberi. Kurang ajar. Kalian mau memberontak? Jika kalian tak mau memberi jalan hidup, apa salahnya kami memberontak? Meski kau pegang dekret suci, kuasai langit baru 3 tahun, bahkan 30 tahun sekalipun. Selama 4 keluarga besar bersatu, apa yang bisa kau lakukan? Hahaha, hanya beberapa anjing dari gerbang langit. Berani-beraninya menggigit tuannya sendiri. Yang mulia, mohon perintahnya. Murid-murid gerbang langit, dengarkan perintah. Patuhi perintah yang mulia. Dalam 30 detik, aku ingin wilayah Provinsi Timur. Tidak ada lagi marga Jiang, Song, Sui, Chen. Siap. Hal sepele seperti ini tidak perlu repot Yang Mulia. Biarkan aku yang menanganinya. Bagaimana? Maharani Liu Shiyuan. Ternyata dia adalah Maharani Liu Shiyuan dari keluarga Liu. Keluarga Liu dari Provinsi Selatan yang dijuluki keluarga pertama Xia. Konon, dia memegang kendali bisnis di negara kita. Karena itulah dia dijuluki Maharani Bisnis. Sepertinya marga Jiang, Song, Shui, Chen. Malam ini pasti akan musnah. Pemimpin keluarga Liu dari Provinsi Selatan. Liu Siwan menghadap Yang Mulia. Kakak Liu, kenapa kamu datang ke Provinsi Timur? Kenapa tidak beritahu aku sebelumnya? Mendengar Yang Mulia kembali memegang komando langit. Siwan ada permohonan khusus untuk Yang Mulia. Memberikan 2 hadiah. Hadiah pertama ini. Apa? Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Grup kami diserang tiba-tiba, bangkrut. Bagaimana mungkin aku bangkrut? Selesai. 3 menit, hanya 3 menit, 4 keluarga besar Provinsi Timur. Usaha ratusan tahun. Masna. Bagaimana Yang Mulia? Puas dengan hadiah pertama? Hebat. Tidak sehebat Yang Mulia, hanya butuh 30 detik untuk menghadapi anjing. Sedangkan aku butuh 3 menit penuh. Kakak Liu, hadiah pertama sudah diberikan. Lalu hadiah kedua apa? Yang Mulia, sejujurnya hadiah kedua saya adalah dia. Aku? Dia. Si Yolin dari grup Lin. Benar, si Yolin, apakah perlu aku mengirim orang untuk menjemputmu? Shao, Yang Mulia. Ah, tidak berani, tidak tahu si Yolin. Sangat ingin bertemu dengan orang penting, sekarang berubah menjadi sampah seperti aku. Apa pendapatmu? Aku, sebagai CEO grup Lin yang terhormat. Kekayaan ratusan miliar, sementara kamu hanya seorang narapidana. Yang disebut sampah masyarakat oleh orang lain. Memang, selama 3 tahun ini, jarak antara kita semakin jauh. Santo, aku tahu salah, aku tidak meminta maafmu. Hanya berharap kamu melihat, kita pernah menjadi suami istri. Untuk mengulurkan tangan, melepaskan grup Lin, 3 tahun ini. Aku telah mencurahkan seluruh tenaga untuk grup Lin. Lucu, Nyonya Lin, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kamu adalah wanita yang meninggalkan Santo Tian Dao. Untuk seorang sampah dari keluarga Cui yang makmur. Jika bukan karena perintah diam-diam Santo, dukungan Tian Dao, kamu pikir grup Lin bisa mencapai prestasi seperti sekarang? Suami, tadi Chu Jingming ingin mencekiku. Kamu membantuku, kamu masih peduli. Ikatan suami istri kita, kan? Jika aku tidak salah ingat. Nyonya Lin, kamu sudah menandatangani perjanjian cerai denganku. Dan prestasiku sekarang, harus berterima kasih pada Nyonya Lin yang memberikanku 3 tahun penjara. Antara kita sudah tidak ada hubungan lagi, itu juga katamu. Bagaimana, Nyonya Lin? Menyesal? Sejujurnya, kamu rela melepas pria seperti Santo. Aku pun harus berterima kasih padamu. Xiaoran, suami, aku menyesal. Nona. Santo malam ini menunjukkan kekuasaannya dalam sekejap menghancurkan keluarga Cui yang makmur. Dan 4 keluarga di Provinsi Timur menjadi debu. Tapi grup Lin dibiarkan, jangan-jangan. Santo masih memiliki perasaan pada mantan istrinya? Xiao Liu, jangan asal bicara. Santo punya rencananya sendiri. Jangan panggil aku Santo, terlalu resmi. Aku orang dalam, panggil saja Kak Xiaoran. Hahaha, baiklah. Tenang saja, hampir 90% sumber daya bisnis Lin berasal dari Tian Dao. Jika semuanya dihentikan, rantai keuangan Lin akan runtuh seketika. Tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, itu hukuman terbesar untuknya. Nona Jiang, bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih untuk kejadian malam ini. Kak Xiaoran, Anda adalah penyelamat hidupku. Bukankah tadi sudah bilang, jangan terlalu resmi? Baik. Shishi,
terlihat senang. Ngobrol apa dengan Santo? Kakak, tadi aku bilang mau mengajak Kak Xiaoran ke rumah keluarga Jiang di Nanluo. Kak Xiao, Ayah, Nanluo, kakakku sekarang sedang berkembang di Nanluo. Aku memang harus pergi melihat. Tapi, Nona Liu, hadiah kedua yang kau berikan untukku. Apa maksudnya sebenarnya? sang penguasa, sejujurnya, beberapa tahun lalu, keluarga Chu yang sedang di puncak kejayaan, ingin melawan Direktur Lin. Aku sudah memberitahu mereka tentang fakta bahwa grup Lin diam-diam didukung oleh Tian Dao. Tapi siapa sangka? Hasilnya malah sebaliknya. Tapi ini juga akibat ulah mereka sendiri. Nona Liu, kurasa kedatanganmu kali ini bukan hanya untuk memberikan hadiah, kan? Memang tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata sang penguasa. Sebenarnya, Siwan datang untuk meminta pengobatan. meminta pengobatan? Kakak Liu, kamu sakit? 9 yin meridian terputus. Hakim kematian mengejar, duta maut mengunci jiwa. Kau bisa hidup sampai sekarang, pasti seluruh keluarga Liu telah membayar harga yang sangat mahal. Kakak Xiao, pasti kamu punya cara untuk menyembuhkan kakak Liu, kan? Dokter Luo, bahkan kamu juga tidak punya cara lain? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini, kecuali ada seseorang yang bisa mengubah takdir yin yang dan menggunakan umurnya sendiri sebagai pengorbanan untuk memperpanjang hidupmu. Siapa? Hamagang Commando Tian Dao. Menyembuhkanku akan mengurangi umurnya? Meskipun hadiah yang kuberikan sebelumnya cukup menggoda. Tapi dia adalah sang penguasa Tian Dao. Mungkin. Ah, apa gunanya Ratu Liu? Cuma orang sakit. Lebih baik cepat mati, biar hasil jerih payahnya jadi milik kita. Lagi pula dia pasti akan mati. Mending matinya lama, biar bisa menghasilkan lebih banyak untuk kita. Aku susah payah. Yang Liu berhati sebagai asisten, akhirnya berhasil menemukan sang penguasa. Dia harus menyelamatkanku. Kakak Xiao, anggukanmu berarti kamu punya cara menyembuhkan kakak Liu. Tapi... Guru, apa itu 9 yin meridian terputus? Di buku pengobatan yang kau berikan, tidak ada cara mengobatinya. Muridku, 9 yin meridian terputus adalah penyakit langka di dunia. Hanya pemegang komando yang bisa mengobatinya. Tapi aku sebentar lagi akan jadi pemegang komando. Kalau nanti di luar, ketemu yang benar-benar 9 yin meridian terputus, tidak mungkin aku mempermalukan. Nama guru, kan? Guru, jangan berbelit-belit, cepat ajari aku. Untuk menyembuhkan 9 yin meridian terputus, mudah. Cukup pegang komando. Dan lakukan dual cultivation dengannya. Hahaha. Praktik ganda. Nona Liu, apakah Anda tahu mengobati 9 saluran yin yang terputus? Memerlukan pengorbanan sebesar apa? Apakah Anda benar-benar rela? Mudahkah saya membawa Anda? Saya rela, Yang Mulia, kita bisa mulai sekarang. Sekarang. Nona Liu, apakah Anda yakin tahu cara mengobati 9 saluran yin yang terputus? Saya tahu. Yang Mulia, apakah ada sesuatu yang menyulitkan Anda? HMPH. Di depan umum seperti ini, tidak baik kan pengaruhnya? Mobil saya parkir di depan, bagaimana kalau ke mobil saya? Hah, Nona Liu benar-benar liar ya. Kalau hal kecil saja dibuat ribut, saya tidak akan sampai seperti sekarang. Di mobil juga tidak apa, tapi Nona Liu, kita berdua. Sebelum berobat, bukankah kita harus membangun hubungan dulu? Untuk apa membangun hubungan? Apakah dia juga akan mengorbankan umurnya untukku? Harus ada sedikit perasaan kan? Saya mengerti, Yang Mulia terserah Anda atur. Xinchen, kamu berikan dulu obat itu kepada Nona Liu. Baik. 3 pil sehari, bisa jamin Anda sementara aman. Terima kasih Yang Mulia atas pemberian obatnya. Kalau begitu Nona Liu, tentang mengobati Anda. Tunggu sampai kita sampai di Nanluo dulu baru bicara. Terserah perintah Yang Mulia. Meng Xingchen si bajingan itu. Benar-benar anggap anjing campuran itu sebagai yang mulia. Hari ini orang itu muncul di Provinsi Timur dengan wujud yang mulia. Menghabisi keluarga Cui yang berjaya. Dalam sekejap. Meng Xingchen mau terus jadi anjing, tapi saya tidak mau di atas kepala. Ada lagi tuan. Katakan, si imut itu sekarang di mana? Katanya pergi ke Nanluo. Nanluo, keluarga Jiang di Nanluo. Si imut itu ada di Nanluo, kamu tahu harus berbuat apa kan? Feng Shui Nanluo bagus. Cocok untuk si Xiao itu dikubur. Kakak Xiao, ini rumah saya. Silakan duduk. Saya ganti baju dulu di atas. Baik Shishi, kali ini saya ke Nanluo. Selain mengobati ayahmu, terutama untuk temukannya dengan kakak sulung. Ingat jangan bocorkan identitas saya ke orang luar. Tidak masalah, hidangkan teh untuk kakak Xiao. Baik Nona. Aneh, ginseng Korea ini bahkan lebih murah dari lobak. Kenapa ditaruh di kotak brokat? Wah, kamu siapa? Berani-beraninya menyentuh sembarangan. Ginseng Changbai kualitas terbaikku ini kalau rusak, kamu bisa ganti? Ginseng Changbai kualitas terbaik apanya? Ini jelas-jelas. Ginseng Korea biasa saja.
Dasar anak kecil belum tumbuh bulu, jangan asal ngomong. Ah, Tuan Sao, jangan dihiraukan. Lihatlah penampilannya yang kumal ini. Mana mungkin dia mengenali ginseng tua kualitas terbaik ini. Dasar anak setan, ngomong ngawur di sini. Pergi. Kalian, patahkan kakinya dan buang dia keluar. Tuan ketiga. Ini tamu kehormatan yang diundang oleh Nona Besar. Tamu kehormatan? Wah, pengemis macam ini? Apa masih bengong? Serang. Siap. Baru siapa yang bilang mau mematahkan kakiku? Kakak ketiga, kalian sedang apa? Kakak ketiga, kakak Xiao adalah tamu kehormatan yang kubawa pulang. Kamu terlalu tidak sopan. Aku tidak sopan. Demi penyakit ayah, aku susah payah. Baru dapat ginseng Changbai kualitas terbaik ini dari Tuan Sao. Dasar anak setan ini bilang ini ginseng Korea. Tuan Jiang, kalau Nona Jiang tidak menyukaiku, aku akan pergi dulu. Tunggu. Bagaimana kalau kotak brokat ini benar-benar berisi ginseng Korea? Kamu berani menilai ginseng? Kurang ajar. Kakak Xiao itu siapa? Kalau dia tidak layak menilai ginseng, maka tidak ada orang di dunia ini yang layak. Baiklah. Kalau Tuan Xiao ini benar bisa membuktikan ini ginseng Korea, aku Sao. Hari ini akan memakan semua 100 batang ginseng yang kubawa. Tapi kalau ginseng yang kubawa benar-benar asli ginseng Changbai, maka hari ini aku akan membela Tuan Sao dan mencongkel kedua matamu yang seperti anjing. Kakak ketiga, jangan keterlaluan. Bagaimana kalau ginseng ini memang palsu? Kalau begitu aku rela untuk si Xiao ini memberi 3 kali sujud dan mengakuinya sebagai kakak. Baiklah. Ginseng Changbai asli bentuknya kering seperti kayu, tapi dalamnya seperti giok. Sedangkan ginseng Korea ini ada cacatnya, hijau seperti racun. Ini Tuan Zhao. Omong kosong. Tuan Jiang, orang itu sedang mengada-ada. Jangan sampai Tuan percaya begitu saja. Lau Zhao Lixi, kau Kak Xiao, sudah membongkar tipu muslihatmu, kamu masih berani membantah? Walaupun dia pandai berkata-kata, tapi rasa tidak bisa dipalsukan. Ginseng asli Changbai, rasanya pahit tapi manis di akhir. Sedangkan ginseng Korea ini rasanya seperti lobak, tidak ada khasiat obatnya. Bagaimana kalau Tuan Sao ini mencobanya? Kamu, coba, ini Tuan ketiga. Tuan ketiga, Nona besar, seperti yang dikatakan Tuan Xiao ini. Ini cuma rasa lobak biasa. Tuan ketiga, aku sedang tidak sadar, mohon ampunilah nyawaku. Anggap saja aku seperti angin yang lewat. Kau Zhao, kau pikir keluarga Jiang Dinan Luo ini apa? Berani-beraninya menipu kakak ketigaku dengan ginseng palsu. Kalau bukan karena kakak Xiao hari ini yang membongkar tipu muslihatmu, kakak ketiga, kamu mungkin akan dipermainkan seperti orang bodoh. Aku apa kamu? Kalian berapa orang? Bawa si Zhao ini ke bawah, layani dengan baik ya. Aku tadi sepertinya ingat, ada yang bilang, kalau dia menawarkan ginseng palsu, maka bagaimana ya? Kalian ini bodoh ya? Tidak dengar perintah Tuan Xiao? Berikan si Zhao tua ini makan ginseng. Ya, aku tidak mau makan. Aku juga tadi dengar ada yang bilang, akan memberi kakak Xiao sujud minta maaf. Ini. Kalau ayah tahu, ada yang membawa setumpuk lobak untuk obatnya. Jangan-jangan adik. Kakak ketiga sudah tahu salah. Wah. Ini pengemis dari mana? Berani-beraninya membawa kesulitan di keluarga Jiang. Hari ini aku pasti akan membuatnya tahu berapa mata raja kuda ini sebenarnya. Kakak kedua datang, ini akan jadi tontonan menarik. Hai PH, orang yang membuat keributan adalah kamu ya, berani sekali kamu. Anda mungkin salah paham. Aku Xiaoran datang untuk membantu kalian. Xiaoran, benar-benar dapat tanpa susah payah. Jatuh ke tanganku, aku pasti tidak akan membuatmu nyaman. Ya kakak kedua, hari ini beruntung ada kakak Xiao. Kalau tidak, kakak ketiga akan ditipu oleh si Zhao tua itu. Benarkah? Benar, dan kakak Xiao adalah tamu kehormatan yang aku undang, hanya dia yang bisa mengobati ayah kita. Hai PH, lucu, penyakit ayah kita, bahkan orang-orang dari gerbang suci tidak bisa berbuat apa-apa, dia bisa sembuhkan? Adek, kamu mungkin tertipu oleh kata-kata manis orang ini. Kakak kedua, kamu keterlaluan. Tahukah kamu kakak Xiao adalah... Shishi. Bagaimana? Dengan kemampuanku, tidak pantas mengobati ayahmu? Ini, hehehe, kemampuanmu membedakan ginseng itu. Aku, Jiang Laosan, benar-benar merasakannya. Tapi kalau bicara soal mengobati ayah... kamu bilang gimana? Sudah tidak tahu tata krama ya? Tidak tahu tata krama ya? Panggil kakak kedua. Kamu pikir bisa mengobati ayah? Campeng. Setidaknya tunjukkan sedikit kemampuanmu dulu pada kami semua. Baiklah, kalau begitu aku akan tunjukkan pada kalian berdua.
Kakak Xiao, kakakku kenapa? Shishi. Kakak kedua dan ketigamu memang saudara kandung sejati. Mereka berdua tidak punya masalah besar, hanya terlalu lama terlena dalam kesenangan. Tidak tahu batas, dan sering minum obat kuat untuk bersenang-senang. Sekarang energi vital mereka agak terkuras saja. Bisakah Anda jelaskan lebih detail? Lebih detailnya adalah, Dewa penyembuh. Bos, Anda harus bantu aku. penyakit ini sebenarnya tidak sulit diobati, hanya saja. Hanya saja beberapa orang tidak menepati janji. Bos ya, aku buta mata. Telah menghina Anda. Anda orang besar, maafkan aku. Cukup. Bos Xiao, kalau aku ini. Gampang. Lao San Gemana? Sembuh? Tidak, maksudmu sembuh itu gimana sih? Lama tak terasa tegak seperti tiang. Bos Xiao, Anda yang membuatku kembali jantan. Anda adalah orang tua keduaku, orang tua keduaku. Sebenarnya, aku lebih suka sikapmu tadi. Yang sombong dan tidak patuh itu. Kalau penyakit ayah, semuanya tergantung pada Anda. Untuk kakak kedua, Anda pasti lelah. Ayo, aku antar Anda istirahat. Lao San, kamu. Kamu pikir aku benar-benar butuh pengobatanmu? Ersheo, Ada Perintah, laksanakan besok. Siap. Kamu tidak sadar kalau ajalmu sudah dekat? Aku melakukan ini, kakak Xiao tidak boleh mengira. Aku ini perempuan sembrono, kan? Adik, Bos Xiao benar-benar orang hebat. Tapi besok kita bawa Bos Xiao untuk memeriksa ayah. Kamu harus waspada pada kakak kedua, jangan sampai bos tahu. Sange, karena urusan kemudi, kamu dan kakak pertama serta kedua sudah bertengkar lama. Sebenarnya, siapapun yang memegang kemudi, bukankah sama saja? HMPH sama? Dari kecil yang paling dekat. Hanya kita berdua. Kakak pertama dan kedua hanya lebih tua. Beberapa tahun. Sombong apa sih? Tapi, Nggak ada tapi-tapian. Ayah kita sakit, urusan rumah jadi numpuk semua. Cuma kita berdua yang ngurusin. Mereka malah pengen. Cepet-cepetin kamu nikah sama keluarga Shen, biar bisa dapat jatah warisan lebih. Adik, kayaknya kamu tuh sama Xiao Laoda. Kak Tiga, apa sih yang kamu omongin? Wah, kalau suka ya gebet aja. Santai. Soal ayah, ada aku yang bakal dukung kamu. Tapi, Kak Xiao, belum tentu dia suka sama aku. Adik, ingat, cowok tuh nggak ada yang nggak selingkuh. Malam ini kalau kamu mau dengerin aku jamin. Besok aku bakal panggil kamu, Nyonya Xiao. Udah, nekat aja. Shishi, sudah larut? Ada perlu apa? Kak Xiao, aku kayaknya keracunan lagi. Agak pusing. Aneh, Shishi kayaknya nggak kayak keracunan. Shishi biasa suka pakai rok sempit kayak gini. Aliran darah pasti nggak lancar. Kemungkinan besar, penyakit tulang lehernya parah. Kayaknya harus pakai itu. Shishi, kita masuk dulu berbicara. Ayah, Kamu lihat sendiri adik masuk ke kamar Xiao Laoda? Saya benar-benar lihat, dan itu Tuan Xiao sendiri yang menggendong nona besar. Masuk ke dalam. Bagus, tunggu besok Xiao Laoda. Sembuhkan penyakit si tua, pasti posisi pemimpin. Bakal jadi milikku. Tuan Tiga, kamu maksudnya apa sih sampai bantu-bantuin nona besar? Sama Tuan Xiao? Untuk sementara kita punya musuh yang sama. Alasan itu belum cukup, tapi Tuan Dua didukung gerbang suci langit, kemungkinan besar. Emas asli nggak takut dibakar api. Tunggu besok aja, pasti ada kejelasannya. Hahaha. Shishi, awalnya mungkin agak sakit. Tahan ya. Kak Xiao, aku? Ini pertama kalinya. Kak Xiao, aku bukan tipe. Suek sembarangan.
Aku beneran pertama kali. Oke Shishi, aku percaya. Kalau soal sama cewek, sebenarnya aku juga pertama kali. Aneh, Kak Xiao kan sudah pernah nikah? Apa mungkin? Mereka nggak pernah. Shishi, aku mulai ya. Ayah. Kak Xiao, ini maksudnya apa? Terapi tulang. Shishi, penyakit tulang lehermu memang agak parah. Bahkan tulang belakangnya agak bengkok, jadi aku harus menjatmu untuk mengobatimu. Kalau begitu, pelan-pelan ya. Baik. Shishi, bisakah kamu jangan memanggilku seperti itu? Aku takut orang lain salah paham. Kakak Xiao, mana mungkin aku tahan? Kalau begitu, lanjutkan. Lanjutkan saja. Kenapa bisa begini? Sangga, kamu penapel. She. Apa yang baru saja kamu katakan? Ulangi sekali lagi. San Shao mendorong wanita muda itu untuk memasuki kamar pria itu. Sang gelagi benar-benar tidak bisa diandalkan. Hanya bisa merusak segalanya. Shao, kepala keluarga pernah berpesan. Katanya, aku harus melihatmu. Aku harus bagaimana? Kalau begitu besok, semuanya seperti biasa. Ya, pergi. HMPH, adik kecil, bukan kakak kedua tidak mengingat persaudaraan. Tapi Sangge terlalu banyak urusan. Kalau kamu ingin marah, marahlah pada Sangge di bawah. Shishi, sudah lebih nyaman kan? Kakak Xiao, sudah lebih nyaman. Bagus, kalau begitu kamu tidur saja. Kakak Xiao, besok kakak kedua dan kakak ketiga akan mengajakmu menemui ayah. Aku sudah memesan sepasang baju untukmu, harap kamu tidak keberatan. Apa yang perlu dipermasalahkan? Shishi, kamu sangat perhatian. Sudah berapa lama? Setidaknya 2 jam. 2 jam. Ayo, selaka. Ini pertama kalinya adik kecil. Jangan sampai terjadi apa-apa. Sudah larut? Kenapa belum tidur? Kebetulan, siapkan satu kamar lagi untukku. Bos Xiao, tiba-tiba. Kenapa kamu ingin ganti kamar? Hai. Shishi terlalu lelah, aku menyuruhnya tidur di tempatku. Jadi, kamu dan adikku benar-benar menghabiskan 2 jam? Ada apa? Dulu guruku mengajariku memijat. Mana ada yang lebih cepat dari ini? Ada masalah? Bos Xiao, aku ingin bertanya. Apakah kamu selalu selama ini? Tulang Shishi terlalu lemah. Kali ini termasuk cepat, normalnya minimal 3 jam. Tergantung situasi, bisa sampai semalaman. Bos Xiao, apakah kamu punya rahasia? Bisa diajarkan? Rahasia apa? Latihan saja. Benar-benar luar biasa. Kak Xiao, benar-benar nyaman sekali. Sudah lama tidak tidur nyenyak seperti ini, bahkan tidak bermimpi. 2 jam, wajar saja kalau tidak tidur nyenyak. Kalau kamu bisa, lanjutkan lagi malam ini. Benar, Adik, aku masih di sini, kamu dan Kak Xiao. Jalankan Kak San. Kak Xiao, untuk pakaian ini. Adikku sudah bekerja keras, Master Fan. Adalah pengrajin terkenal di Nanluo. Banyak orang terkenal antri menunggu untuk memesan pakaian darinya, tapi adikku berhasil menyelak. Jangan ikut campur. Kak Xiao, bagaimana menurutmu? Puas sih puas, tapi menurutku pakaian ini agak mirip yang dipakai satpam. Sakem. Yang nyetir lihat ke depan. Kak Xiao, satu kancing baju Anda saja. Sangat berharga, satpam mana yang bisa beli ini? Adik sudah sampai, aku lihat KR dulu. Bagaimana persiapannya? Kamu temani Kak Xiao dulu. Jalan-jalan. Pemandangan di rumah sakit jiwa Jingshan memang bagus. Kak Xiao, bagaimana menurutmu? Bagus. Nona Jiang, biar aku parkirkan mobilnya. Kak Xiao, bagaimana kalau kita ganti baju saja? Sudahlah. Shishi, ada apa di sana? Kak Xiao tidak tahu, rumah sakit jiwa Jingshan sangat terkenal di Nanluo. Banyak orang berebut tempat tidur sampai kepala pecah. Kakak. Kalian berhenti. Xiaoran. Kakak.
Siaran, kenapa kamu datang? Kakak tidak apa-apa? Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Kalian berbuat apa? Memukul orang sampai seperti ini. Hei teman, kamu dari tim mana? Aturan dunia bawah tanah tahu kan? Orang ini nekat masuk dan menghina kami. Kami menghajarnya tidak salah. Aku mana bersikap kasar? Aku tidak masuk sembarangan. Kakak, aku percaya padamu. Masalah hari ini harus memberikan penjelasan pada kakakku. Penjelasan? Penjelasan apa yang kau mau? Sujud, minta maaf. Suruh dia sujud minta maaf? Kau berani sekali. Kau pikir siapa dirimu? Berani melawan kami bersaudara? Sudah makan apa sampai segininya? Mabuk sampai begini? Kalau gantian aku, Lalu kau ini siapa? Jiang Shishi dari keluarga Jiang Nanluo. Putri sulung keluarga siaran, kau. Kakak, bahas ini nanti saja. Sekarang kalian sudah tahu identitasku, masih belum mau minta maaf? Putri sulung keluarga Jiang Nanluo, target yang diperintahkan atasan. Pasti dia tidak salah lagi. Putri sulung keluarga Jiang Nanluo. Statusnya begitu mulia, mana ada waktu untuk berkeliaran dengan seorang satpam di sini. Dia pasti palsu. Gadis ini cantik rupanya. Berani-beraninya memasukkan diri sebagai putri Jiang. Ayo kita bawa pulang dan main-main. Aku bukan palsu. Kalian mau apa? Kami kan orang taat hukum. Mau apa lagi? Cuma mau bawa kau pulang untuk membuktikan identitas saja. Wah, lihat si tampan ini, kulitnya halus sekali. Wah, beneran? Aku harus mencobanya sendiri. Siapa yang berani mengulurkan tangan lagi, akan kupotong. Kalian, Kau Kakshao. tenang, selama aku di sini, tak ada yang bisa menyentuhmu. Berani mengancam di sini? Kau tahu ini tempat apa? Menurutmu, Gerbang Neraka. Saudara, serang. target mereka adalah Shishi. Kakak Xiao, hati-hati. Kukira siapa yang susah ditaklukkan. Sampai perlu kami bersaudara turun tangan. Ternyata sampah biasa. Gampang sekali mengatasinya. Kalian benar-benar yakin begitu? Memangnya kenapa? Aura tak terkalahkan Raja Obat. Kesempatan sudah kuberikan. Tapi kalian semua tidak bisa memanfaatkannya. Saudara, kalian lari saja. Jangan pedulikan aku. Percayalah. Apa-apaan ini? Kok lari saja segini capeknya? Aku juga. Kalian. Kakak Xiao, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, tenang. Kau, tidak terkejut, kan? Ada kakak Xiao di sini, aku tidak takut. Xiao, jangan-jangan itu kakak kedua aku, kakak Xiao? Mungkinkah benar itu kakak kedua aku? Aku pikir-pikir dulu. Aku mau lihat dulu bagaimana persiapan Lau Er. Kamu temani kakak Xiao jalan-jalan sebentar. Sial, Shishi, kakak ketigamu dalam bahaya. Wah, Lau San, berani melawanku? Kamu pantas? Orang tua bangka, menghalangi jalanku, jadi dia harus. Tighter Salamania. Sekarang, giliranmu. Xiao, waktunya hampir tiba. Bersiap-siaplah. Ya. Humph. Ayah, kakak ketiga. Ada yang tidak beres. Kakak Xiao, mereka bilang mereka dari gerbang suci. Lalu ayah dan kakakku di mana? Mereka seharusnya baik-baik saja untuk sementara. Di bawah kekuasaan langit, pengikut gerbang iblis. Aku harus tanya jelas pada Xing Chen. Di bawah kekuasaan langit, pengikut gerbang iblis, atas perintah Tuan Suci. Apakah Tuan Suci ada perintah? Cuma beberapa badut kecil saja. Hari ini gerbang iblis tidak tenang, atas perintah Tuan Suci. Beri mereka pelajaran. Siap. Direktur Liu, malam ini di keluarga Jiang Nanluo. Akan ada pertunjukan menarik. Mau lihat? Selama Siwan bisa membantu. Siap mengikuti perintah Tuan Suci. Shishi, aku sudah pastikan ayahmu. Dan kakak ketigamu aman. Kamu akan segera bertemu mereka. Terima kasih, kakak Xiao. Apakah kakak keduaku yang menyuruh mereka menyimpan nyawa ayah dan kakak ketiga untuk mengancammu? Lalu kamu? Tenang, sebentar lagi mereka akan membayarnya. Aku benar-benar tidak mengerti prospek kakak keduaku yang paling cerah. Kenapa harus melakukan ini? Kakak keduamu paling banter cuma pion. Yang benar-benar ingin membunuh kita. Cuma seekor anjing galak yang tak bisa dijinakan. Nona, Naonya tadi bilang. Tuan sakit parah dan sulit diobati, mau mengadakan jamuan malam ini. Untuk memutuskan kasus pemimpin, bagaimana pendapatmu? Kakak Xiao, bagaimana menurutmu? Siapa penerus pemimpin keluarga Jiang? Nanluo? Selain aku, tidak ada yang berhak memutuskan. Gagal, pangeran. Orang yang kau kirim belum kembali. Ini, Senpa, masalah kecil saja tidak bisa diselesaikan. Pangeran tenang, untuk menghadapi si Xiao itu. Aku sengaja menyimpan nyawa Lausan dan si tua itu.
Malam ini, aku pasti akan membawa kepala orang itu. Untuk kau gunakan sebagai pot malam. Kau, Sedala. 4 hantu ganas, dengarkan perintahku. Perintah apa, Tuan Muda? Malam ini kalian akan ikut aku ke pesta keluarga Jiang. Aku ingin melihat sendiri, anak haram yang diajarkan si tua bangka itu. Sebenarnya punya kemampuan apa? Siap? Selain itu, aku tidak terlalu suka dengan panggilan Tuan Muda. Perintah Susi dipatuhi. Anak muda Nanluo, pemimpin keluarga Jiang. Jiang Shaoi menghadap sang pemimpin suci. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu bagaimana seharusnya menjadi sang pemimpin suci. Aduh, tamu agung datang. Sai Kentih. Siap? Silakan. Teh yang enak. Di mana si ketiga? Kenapa belum datang juga? Bu, si ketiga itu memang tidak bisa diandalkan. Mungkin ada sesuatu yang menahannya. Adik sekarang sudah datang. Kalau begitu langsung mulai saja. Kakak tertua. Sejak kapan urusan keluarga ini kau yang bicara duluan? Kakak kedua, dia kan kakak tertua kita. Dan kemana kakak ketiga? Sepertinya kakak kedua yang paling tahu. Adik, kakak kedua dan ketiga bagaimana? Coba jelaskan. Bu, kakak kedua menculik kakak ketiga. Dan kalau bukan karena ada kakak Xiao, mungkin aku juga sudah jadi korban kakak kedua. Benarkah ini? Bu, adik menuduh tanpa bukti. Kakak kedua, kalau berani melakukan, kenapa sekarang tidak berani mengakui? Aku, jangan-jangan adik dan kakak ketiga bersekongkol. Untuk menjatuhkan kakak kedua dulu. Adek, si Sia yang kau sebutkan, dia ini kan? Dia siapa sih? Xiao Ran, datang untuk memeriksa kondisi ayahanda. Oh, mungkin aku yang kurang tahu. Aku belum pernah dengar. Ada tabib terkenal bernama Xiao. Boleh tahu, tabib Xiao, di mana Anda bekerja? Gerbang Suci Langit. Langit. Gerbang Suci Langit. Hubungan apa? Di sini. Siapa yang tidak tahu? Kau? Berani-beraninya kau mengaku sebagai anggota Gerbang Suci. Sekarang ibu sudah paham kan? Siapa sebenarnya yang mengincar posisi pemimpin keluarga Jiang dan sengaja mencari orang untuk mencelakakan ibu? Bibi, sebelum ibu mengurus urusan keluarga, bolehkah aku menyelesaikan urusan pribadiku dulu? Kau urusan dengan siapa? Dia. Lau Er, apakah kau benar-benar? Lau Ja, dialah. Kau didukung oleh Gerbang Suci Langit, seharusnya kau sangat paham dengan identitasku. Aku penasaran, siapa yang memberimu keberanian sebesar ini? Mungkin karena racun dalam teh ini? Teh ini ternyata beracun. Siapa yang menyuruhmu meracuni? Ketaken. Tuan Muda, bukan kami yang meracuni, kami tidak ada hubungannya. Kakak, kenapa menyusahkan pelayan? Xiao Ge sudah bilang, semua ini ulah kakak kedua. Lau Er, benarkah kau? Kakak kedua, tak kusangka kau bahkan tidak mau melepaskan. Kakak dan ibu, ya? Dasar tak punya hati. Ayo tangkap dia. Berhenti. Ibu, buktinya sudah jelas, masih mau memihak Lau Er? Lau Er, kau benar-benar ingin meracuni kami? Bukan hanya kalian. Mungkin Paman Jiang lah yang pertama menjadi korbannya. Lau Er, bahkan ayah. Xiao, kau berani menuduhku tanpa bukti. Keluarga Jiang Nanluo. Kapan jelaranmu? Menuduhku? Serahkan Paman Jiang. Biar aku yang memeriksanya. Nanti, lihat bagaimana kau bisa membela diri. Memeriksa? Kau pikir masih ada kesempatan? Lau Er kau. Nama belakang Xiao, karena kau menemukan ada racun dalam teh ini, pasti racun di tubuh mereka. Sudah kau netralkan kan? Untuk apa menetralkan? Tipu muslihatmu terlalu rendah. Selain teh yang kuminum tadi, teh lainnya sama sekali tidak beracun. Hahaha. Hebat. Sungguh hebat. Sayangnya. Sayang apa? Sayangnya, racun tidak berguna. Hari ini kau harus tahu, apa sandaranku yang sebenarnya. Many ambit tuanku Susi. Tuanku Susi. Xiao Ran dari Gerbang Langit, Tuanku Suci sudah datang. Masih tidak mau berlutut? Xiao Ge,
Ini. Anjing galak datang, lihat bagaimana aku menghancurkan kepala mereka. Xiaoran, sebagai anggota gerbang langit. Kenapa tidak menyembah sang pemimpin suci? Kamu bilang kamu sang pemimpin suci. Apa buktinya? Kurang ajar, keluarga yang kami didukung oleh gerbang langit selama generasi. Masa bisa salah mengenali sang pemimpin suci? Ibu, benar-benar sang pemimpin suci datang sendiri. Mungkinkah Anda, pangeran muda, tabib suci langit yang menghilang bertahun-tahun? Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Selama ini, bukankah aku yang menggantikan menguasai jalan langit? Xiaoran, berani-beraninya kamu meragukan kedudukanku sebagai sang pemimpin suci. Apa hukumannya? Kamu bilang kamu sang pemimpin suci. Memegang komando suci dan menguasai langit. Kalau kamu sang pemimpin suci, lalu aku apa? Komando langit. Adik, tabib yang kamu undang ternyata sang pemimpin suci langit. Kakak, aku mengundang kakak Xiao untuk mengobati ayah kita. Benar kan? Benar-benar, adik dan sang pemimpin suci langit. Mungkinkah keluarga Jiang kami akan makmur? Ada dua sang pemimpin suci. Siapa yang asli? Siapa yang palsu? Ibu, apa yang perlu ragu? Pasti dia yang palsu. Menguasai langit, memutus yin yang, satu kata bisa menghidupkan dunia. Kalau ada yang tidak percaya, silakan maju dan coba. Kenapa tidak ada yang berani maju? Takut? Dia cuma sendirian. Kalian panik apa? Xiaoran, pengkhianat gerbang langit. Mencuri pusaka suci langit diam-diam, cepat menyerah. Sendirian? Ya. 4 setan jahat, 6 utusan kematian. Kalian memang banyak orang. Hah, kalau sudah tahu, cepat berlutut dan menyerah. Benar, Xiaoran. Jangan kira dengan mencuri komando suci. Kamu bisa seenaknya. Jujur saja. Hari ini kami dapat kekuatan dari setan jahat, komando suci tidak berpengaruh. Cepat kembalikan komando suci, mungkin aku bisa memberimu jalan hidup. Jangan pilih susah daripada mudah. Kurasa kalian salah paham. Apa? Bukan memegang komando suci yang membuat kuat. Sapat rabut komando. Tapi hanya yang kuat yang bisa memegang komando suci. 4 setan jahat. 6 utusan kematian, sudah tewas. Sekarang tinggal kamu. Ini benar-benar layak disebut sang pemimpin suci langit. Tentu saja kakak Xiao yang paling hebat. Tinggal kamu, ayo. Xiao, ini kamu yang memaksaku. Senjata setan jahat, cakar kegelapan. Pantas saja kamu berani menantang otoritas langit. Si tua bangka hilang bertahun-tahun, kenapa jalan setan jahat? Masih harus tunduk pada kekuasaan langit? Jangan kira dengan asal menyuruh orang membawa komando langit, yaitu pemimpin surga. Aku dari jalan setan tidak terima. Kamu tidak pantas menjadi pemimpin surga. Cahaya sebutir beras, berani bersaing dengan bulan purnama? Aku tidak pernah mengajarimu jurus 3 titik Yama. Bagaimana kamu bisa mempelajarinya? Guru, kamu baru saja menggunakan jurus ini kemarin. Lupa ya? Kamu langsung bisa setelah melihat sekali? Sulitkah? Muridku yang baik, coba lihat lagi. Ini apa? Lapor pemimpin, semua yang Anda perintahkan sudah kami selesaikan. Xinchen, beritahu dia. Paman Jiang dan Jiang Laosan. Sekarang, Lapor pemimpin, semua orang sudah diselamatkan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pemimpin jelas mengirim banyak penjaga, kalian tidak mungkin berhasil menyelamatkan mereka. Kakak Xiao, apakah ayahku sudah aman? Jalan setan adalah salah satu dari 5 jalan di bawah kekuasaan surga. Cara mereka, orang lain mungkin tidak bisa mengatasinya, tapi bagiku, tidak ada kesulitan sama sekali. Kakak Xiao, Beruntung Ada Camo. Hal kecil. Oh ya, Cici. Direktur Liu sudah bersama Xinchen. Pergi ke Nanluo. Kamu temani paman dulu di sini. Nanti malam, kita berkumpul bersama. Kakak Xiao, aku ikut kamu. Pemimpin, urusan Anda sudah selesai. Hampir selesai. Xinchen, apakah Direktur Liu bersamamu? Selama ini, dia minum obat tepat waktu setiap hari? Lapor pemimpin, tidak pernah terlewat. Aneh, Direktur Liu sudah minum obat tepat waktu setiap hari. Tapi mengapa 9 injue mainnya tidak membaik? Bahkan semakin parah? Pemimpin, apakah aku? Jangan buru-buru, biar aku periksa dulu. Penyakit Direktur Liu tidak bisa ditunda lagi. Tapi, Pemimpin, aku tahu kondisi penyakitku. Jika Anda ada kesulitan, katakan saja. baik, aku akan langsung bicara. Direktur Liu,
Metode mengobati 9 Injue Mai. Kamu pasti paling mengerti. Jadi, apakah kamu benar-benar bersedia? Aku mengobatimu? Jika itu Anda, pemimpin, Siwan tentu bersedia. Kalau begitu, Xing Chen, tolong kamu keluar dulu. Dia adalah sang Raja Suci. Pak Liu, mari kita mulai. Sang Raja Suci, Anda izin apa? Mengobati penyakitmu. Mengobati penyakit harus lepas baju? Kalau tidak lepas baju, bagaimana bisa latihan ganda? Latihan ganda? Lalu, dulu saat guruku mengajariku, dia bilang, latihan ganda bersamaku adalah solusi terbaik untuk menyembuhkan Niniin Meridian Blok KG. Pak Liu, apakah metode pengobatan yang Anda ketahui? Bukan latihan ganda? Metode pengobatan yang aku tahu adalah Anda menggunakan kekuatan suci untuk memperpanjang hidupku. Dekret surgawi memutus yin yang, memperpanjang hidup dengan nyawa, memang bukan tidak mungkin. Tapi guruku pernah bilang, memperpanjang hidup dengan nyawa melanggar hukum alam. Memaksakan memperpanjang hidup, paling hanya bisa bertahan beberapa tahun saja. Sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit. Pak Liu, ini salahku karena sebelumnya tidak menjelaskan dengan jelas. Tak disangka malah jadi salah paham. Bagaimana kalau? Ada yang mengintip di luar. Siapa? Latihan ganda. Pantas dulu dia bilang harus membangun perasaan dulu. Ternyata, dia adalah sang Raja Suci Dekret Surgawi, statusnya sangat mulia. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku, latihan ganda ya latihan ganda. Sang Raja Suci, Anda. Jangan-jangan Sang Raja Suci punya hobi khusus? Sial, tadi terlalu asyik. Tanpa sengaja jadi itu. Sang Raja Suci, Anda bicara dulu. Baru saja, aku merasa ada yang mengintip di luar. Kukira ada sisa-sisa yang berniat jahat. Jadi tanpa sadar. Kalau begitu Sang Raja Suci, bisakah Anda melepaskanku dulu? Oh, oke. HM, baiklah. Itu, Pak Liu, kakakku ada urusan mendesak. Perlu segera ditangani, aku mungkin harus pergi dulu. Soal pengobatan, kita bicara lagi nanti. Pengobatan. Kakak, beberapa tahun ini kau sukses ya? Istri dan ibumu ada di rumah? Ibuku mertua selalu di rumah beristirahat, pasti istrimu pergi. Oh. Xiaoran, sebentar aku buatkan beberapa masakan enak. Kita berdua minum-minum sebentar. Tidaklah. Baik. Sebentar aku ke dapur, kau duduk dulu ya. Istri, bukannya kau bilang mau pergi ke Provinsi Timur mencari tabib terkenal? Untuk mengobati ibuku, setidaknya butuh beberapa hari baru kembali. Jadi Xiao Qingyu, kamu memanfaatkan aku sedang sibuk di luar untuk ibu. Lalu membawa orang-orang tidak jelas ke rumah, ya? Apa maksudmu? Orang tidak jelas? Ini adik kandungku, Xiaoran. Ini kakak ipar. Salam kenal, Kak. Tidak bawa hadiah apa-apa, hadiah kecil saja. Mohon dimaklumi. Jadi kamu Xiaoran. Aku mana berani terima hadiah darimu, sialan. Sayang. Jangan seperti ini. Aku seperti apa? Keluarga Hou kami kecil, aku tidak pantas bergaul. Adikmu yang penjahat ini, siapa tahu hadiah ini dicuri dari mana? Kakak, jangan asal bicara. Kamu harus tahu, aku datang kali ini. Utamanya untuk membawa ibu ke rumah sakit Jinshan untuk perawatan. Benar, adikku Xiaoran ini memang untuk mengobati ibu. Ini. Hou Meipeng, hormati adikku sedikit, beri aku muka, boleh tidak? Kamu mau aku menghormati seorang narapidana? Xiao Qingyu, jangan lupa. Kamu cuma menantu masuk. Bisa naik mobil mewah, tinggal di villa. Semua dari keluarga Hou. Sekarang kamu berani. Untuk seorang sampah, berani melawan aku? Baik. Sekarang aku kasih dua pilihan. Suruh adik narapidana itu pergi sejauh mungkin. Atau kalian berdua pergi dari sini. Kamu, jangan keterlaluan. Kamu berani memukulku? Baik, berani sentuh aku, coba. Aku akan langsung masukkan kalian berdua ke penjara. Shou Mingyu, kamu cuma pejundang. Aku benar-benar buta dulu bisa suka sama kamu. Kakakmu yang pecundang saja sudah menyerah. Kamu masih belum pergi? Kakak mau aku buktikan aku bisa bawa ibu ke rumah sakit Jinshan. Baru percaya padaku? Hah? Dengan kemampuanmu? Dengan kemampuanku. Orangnya? Cuma bawa HP jelek mau bohong aku. 3 menit. Dalam 3 menit, aku harap kamu masih bisa. Bicara dengan sikap sama. Sok gagah. Kalau begitu, kalian kembali 3 menit lagi. Sekarang, bawa kakak sampelmu.
Pergi dari keluarga Hou sekarang juga. Xiaoran aku. Antara kita saudara, tidak perlu kata-kata formal. Heh, Shompo Shogeyo. Nyibul siapa ini? Hah? Ibu. Ibu, kenapa ibu? Kakak, aku sedikit paham pengobatan. Bagaimana kalau aku periksa ibu? Bagus, Xiaoran, kamu memang paham pengobatan. Cepat periksa ibuku. Aduh, Aduh istri, kamu ngapain sih? Xiaoran sedang mengobati ibuku. dia narapidana. Ngerti apa tentang pengobatan? Kalau bukan karena dia pembawa sial, membawa kesialan ke rumah. Ibuku pasti tidak akan kenapa-kenapa. Ini masalah ibu, apa hubungannya Xiaoran? Jangan asal ngomong. Lalu, ibu baru kenapa-kenapa. Dia langsung pegang-pegang. Bisa jadi apa yang baik. Dan Xiao Qingyu, kamu mati ya? Cepat panggil ambulans. Aduh, Kamu diam. kamu narapidana. Berani memukulku. Aduh istri, Kondisi ibu sangat serius. Sekarang panggil ambulans, pasti tidak akan sempat. Aku harus tenang memeriksa, kalau tidak. kalau begitu cepat obati. Coba apa? Kamu cepat berhenti. Aku beritahu kalian berdua, kalau ibuku hari ini sampai. Kenapa-kenapa, kalian berdua, ganti nyawa ibuku. Keluarga Hou memang sombong. Kamu pikir kamu siapa? Bisa menyuruh kakak Xiao ganti nyawa? Kamu siapa? Liu Xiwan dari keluarga Liu, Provinsi Selatan. Ratu. Liu Xiyuan. Nyonya Liu, kenapa kamu datang? Kenapa kakak Xiao? Kamu tidak ingin aku datang? Kakak Xiao. Pasti Xinchen sedang sibuk dengan urusan lain. Maaf merepotkan Nyonya Liu datang, dan sudah bilang padanya untuk tidak membocorkan identitasku. Tahu itu, Liu. Kita tidak perlu sungkan. Baru saja siapa yang bilang menyuruh kakak Xiao kita? Apa ya? Sepertinya aku tidak dengar jelas. Aku, kamu pasti bohong. Kamu dan narapidana. Apa kemampuanmu? Bisa kenal dengan Ratu Provinsi Selatan, orang seperti itu. Dia pasti palsu. Kenapa Tuan Hou? Kamu masih perlu aku membuktikan identitas? Liu Song, Nyonya Hou dalam kondisi kritis. Aku butuh ketenangan untuk merawatnya, harus benar-benar tenang. Baik, Kak Xiao. Bawa dia pergi, soal cara mendidiknya. Perlu aku jelaskan lagi, kan? Ja. Ah? Sayang. Xiaoran, aku ini kakak iparmu. Bahkan jika dia benar-benar kaisar wanita dari selatan, kau tak boleh membiarkannya. Memperlakukanku seperti ini. Sekarang baru ingat kau kakak iparku. Sudah terlambat. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Sayang. Xiaoran, meskipun kakak ipar salah, tapi Tenang, Liu Song tahu batasannya. Kak Xiao, dia adalah ibu mertuamu. Penyakitnya sulit ditangani. Xiaoran, bagaimana kondisi ibu mertuaku? Bagaimana? Tenang kak, penyakit tante pasti bisa kusembuhkan. Hanya aneh, kenapa di tubuh ibu mertuamu ada energi guru? Kak, selesai. Sudah selesai? Penyakit tante sudah membaik, tapi untuk pemulihan total, Liu Song, mohon bantuannya untuk mengatur tante beristirahat di sanatorium Jinshan sebentar. Gampang, sekarang juga kuatur. Semua sudah diatur, tante bisa tenang. Beristirahat di sini. Liu Zong Habit. Benar-benar terima kasih banyak, Liu Zong. Kau harus berterima kasih pada Kak Xiao, bukan aku. Xiaoran. Iya kak, antara kita bersaudara, perlu formalitas seperti ini? Ya sudah, kita nggak usah sungkan. Ibu, kau sudah sadar? Ibu, pelan-pelan. Dua orang ini adalah Liu Zong dari grup Liu, Provinsi Selatan. Kalau yang ini adalah adik kandungku, Xiaoran. Dia sedikit paham pengobatan, tadi dia yang menyelamatkanmu. Hingga bisa selamat. Tante, ini hal sepele, tak usah disebut-sebut. Sipil? Penyakitku? Aku tentu lebih tahu daripada siapapun apa yang terjadi. Kecuali ada yang menggunakan sihir jus Huan Huan Hun untuk memperpanjang nyawaku. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bertahan hari ini. Jadi, kau adalah penerus si tua brengsek itu? Si tua brengsek? Apakah Anda mengenal guruku? Apakah dia tidak pernah memberitahumu bahwa kau memiliki seorang Xinyang bermarga Hou? Xiniang? Akhiran ada energi guruku di dalam tubuh ibu mertua kakak. Ternyata itu adalah hutan cinta dia di masa lalu. Sudahlah, si tua brengsek itu sangat kejam. Mana mungkin dia memberitahumu hal-hal ini? Lagi pula, kau punya begitu banyak Xinyang, apakah dia mungkin memperkenalkan semuanya satu persatu? Banyak sekali Xinyang. Bibi, apakah Anda ingin bertemu guruku? Kalau begitu, Aku tidak ingin bertemu si tua brengsek itu.
Ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu, King Yu. Ja, Kamu keluar dulu. baiklah. Kalau begitu, Kakak Xiao, aku menunggu di luar. Xiaoran, kau adalah orang yang penuh perasaan. Jauh lebih baik daripada gurumu. Aku tanya, apakah dia menerimamu sebagai murid? Dan memberimu komando suci penguasa obat, memintamu memegang tahu surga? Benar. Apakah dia punya pesan lain? Ini Guru, buku ini tidak ada kelanjutannya. Tahu terbagi menjadi yin dan yang. Merencanakan hidup dan mati. Secara logika, teorinya yang tercatat dalam buku ini seharusnya memiliki setidaknya 9 prinsip yin dan 9 prinsip yang. Mengapa buku ini hanya menulis 6 prinsip yin yang? Dengan pemahamanmu ini, membuktikan kau hampir lulus. Untuk 3 prinsip sisanya, jika ada jodoh di masa depan, ambil sendiri. Hahaha. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Giok ini adalah pemberian si tua brengsek itu dulu. Sekarang, aku berikan padamu. Terima kasih, Xiniang, atas pemberian gioknya. Tak kusangka ibu mertua kakakmu dan dewa pengobatan. Ternyata memiliki hubungan seperti itu. Mungkin ini adalah takdir. Oh ya, Liu Zong. Mengapa kau memanggilku Shengzu lagi? Kau yang selalu memanggilku Liu Zong, Liu Zong. Kalau tidak memanggilmu Shengzu, lalu harus memanggil apa? Kalau begitu, Siwan. Kalau begitu, Kakak Xiao. Shengzu, tadi Anda berbicara apa dengan Liu Zong? Ahem, itu kita sedang berbicara tentang kondisi Siwan. Shi Yuan, Urusan Suci Meng, kita sedang membicarakan. Urusan dewa pengobatan. Kakak Xiao mungkin akan melebihi gurunya. Tidak juga. Kata guru, kemampuanku hanya menguasai 70%. Lalu 30%-nya? 1% sudah ada jodohnya. 2% sisanya. Biarkan mengalir saja. Giok ini. pemimpin suci, sebelumnya Anda memerintahkanku menyelidiki sisa-sisa jalan setan. Sudah ada kabarnya. Bagaimana? Dengan strategi pemimpin suci, sebagian besar sisa jalan setan sudah ditumpas. Tapi ada beberapa yang bersembunyi di luar. Mungkin mendapat perlindungan grup Fajar. Utusan Suci Meng, grup Fajar yang Anda maksud, adalah anak perusahaan gereja Fajar? Benar, Gereja Fajar memang merepotkan. Target sudah terkunci. Apakah akan bertindak? Kakak Xiao, Kakak Lu, dan utusan Suci Meng, maaf membuat kalian menunggu. Kakak Xiao, malam ini kita berkumpul. Biarkan aku yang mengatur. Kegagahan dewa pengobatan, Kakak Xiao mungkin sudah menguasai 99%. Xing Chen. Tentang Gereja Fajar, kita bicarakan nanti. Siwan, Dinan Luo. Cici adalah tuan rumah. Bagaimana kalau kita ikut kemauan tuan rumah? Baiklah, semua menurut Kakak Xiao. Kakak Xiao, Ada aura pembunuhan. sisa-sisa jalan setan, berani juga mereka muncul. Berhasil. Peluru memang cepat, tapi tak bisa mengalahkan surat langit. Kembalikan padamu. Pemimpin suci, Anda baik-baik saja? Xing Chen. Orang itu sudah kuhabisi. Periksa. Apakah sisa jalan setan? Ja. Kakak Xiao, apakah itu kelompok yang sama seperti sebelumnya? Tidak sepertinya. Karena targetnya, sepertinya adalah Siwan. Aku. Siwan, kamu dan Xing Chen datang ke Nanluo. Seharusnya tidak banyak yang tahu, kan? Selain kita, hanya ada. Kakak Xiao, maksudmu adalah Tunggu Xing Chen kembali, baru kita tahu. Sang pemimpin sudah memeriksa, bukan sisa-sisa jalur setan. Tapi orang dari gereja Fajar, tapi orang yang berhubungan dengan gereja Fajar. Berasal dari Provinsi Selatan. Provinsi Selatan. Keluarga Liu. Hah, apa itu Kaisar Wanita Liu? Cuma orang sakit. Cepat mati saja, hasil jerih payahnya. Akan jadi milik kita semua, lagi pula dia pasti mati cepat atau lambat. Lebih baik mati lebih lama, biar bisa menghasilkan lebih banyak untuk kita. Kalian baru tahu aku mungkin sembuh. Sudah tidak sabar ingin aku mati? Kakak Lu, Shishi, mana Kakak Xiao? Kak Xiao Jia. Wajahmu cerah, sepertinya penyakitmu tidak hanya ditekan oleh sang pemimpin, tapi juga sedang sembuh dengan cepat.
bisa dilihat dengan mata telanjang. Mungkinkah kakak Xiao dan aku? Kakak Liu, kamu tidak ingat? Aku Aku memang tidak ingat. untuk menyembuhkan penyakitmu. Sang pemimpin membayar harga mahal. Sekarang sisa-sisa jalur setan. Bersekongkol dengan gereja fajar, tiba-tiba menyerang. Sang pemimpin sekarang mungkin. Kakak Xiao. Utusan Suci Meng, tolong antar aku. Temui kakak Xiao sekarang. Hormat kepada sang pemimpin. Jalur manusia di bawah kekuasaan langit, menguasai bisnis dunia. Sekarang gereja Fajar tiba-tiba menyerang, menghadang grup bawah kita. Di berbagai proyek yang kami tangani, tolong berikan solusi. Sang pemimpin, gereja Fajar bersekongkol dengan sisa-sisa jalur setan. Mereka tahu segalanya tentang proyek yang kami tangani. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kami butuh Anda sendiri yang turun tangan. Baru kami punya kekuatan untuk melawan. Apa itu sisa-sisa jalur setan? Bukankah karena sang pemimpin naik tahta, membakar api? Memaksa orang memberontak? Jadi, merengek-rengek adalah satu-satunya solusi. Kalian bisa realistis? Sang pemimpin, bukan kami tidak mampu, tapi nyawa kami sudah dipegang oleh mereka. Pemimpin jalur manusia? Kemana dia? Hamba terlambat datang, mohon ampuni kesalahan hamba. Ada kabar terbaru? Lapor Paduka, saat ini yang kami tangani. 3 aset utama sudah habis. Situasinya sangat genting. Sebagai pemimpin jalur dunia yang mengurus bisnis 6 jalur, jangan sampai seperti mereka, bahkan solusi yang layak pun tak bisa berikan. Jika Paduka tanya solusi, hamba memang punya satu. Jelaskan. Baik, Paduka. Sejujurnya, hamba sudah berhubungan dengan pemimpin Fajar. Asalkan juga bersedia. Turun tangan langsung, pemimpin Fajar mau memberi kita satu kesempatan berunding. Berunding? Syaratnya apa? Syaratnya, seluruh aset grup kita di 3 provinsi barat. Dengan syarat seperti ini, apa gunanya berunding? Paduka, jangan anggap remeh. Daripada bertarung habis-habisan, lebih baik kita berunding untuk mengulur waktu. Menunggu kesempatan balikan keadaan, demi kepentingan bersama. Mohon Paduka setuju berunding. Mohon Paduka berunding. Kalian bersekongkol memaksaku mengambil keputusan? Urusan sepele begini tak pantas Paduka turun tangan. Biarkan hamba yang urus. Maharani Liu Shiyuan. Jika semua harus Paduka urus sendiri, buat apa kami, sampah-sampah ini? Paduka, aku dan Direktur Liu sudah lakukan perintah Paduka. Perintahku? Bagus, Siwan. Kalau begitu, tolong bagikan kontribusi masing-masing. Disebut Maharani oleh beberapa orang tak berarti. Lalu benar-benar merasa jadi ratu bisnis? Bahkan pemimpin jalur kita pun tak bisa selamatkan keadaan. Mana mungkin kau pimpin kami balikan keadaan? Iya, Paduka ini terlalu gegabah. Perempuan biasa. Punya kemampuan apa? Diam kalian. Siwan, kau jelaskan. Hadirin sekalian yang bergabung di jalur dunia, pasti adalah elit bisnis terkemuka. Kalian meragukanku, aku paham. Tapi, bagaimana jika aku buka kelemahan gereja Fajar? Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Apa yang terjadi pada pemimpin jalur dunia? Jelaskan pada semua. Benar, Maharani menggelontorkan dana untuk menghadang gereja Fajar di tengah jalan. Sekarang gereja Fajar sudah kacau balau. Wah, ini kabar baik. Sudah menang di awal, harus lanjutkan kejar kemenangan. Mengenai pekerjaan penyelesaian selanjutnya, aku ingin kalian menunggu. Semua harus tunduk pada Siwan. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Memang pantas disebut Ratu Selatan, bahkan memiliki kekuatan menghidupkan yang mati. Aku setuju dengan perintah suci, kami akan patuh pada perintah suci. Pemimpin jalan dunia, jika aku memerintahkanmu untuk mendukung sepenuhnya. Siwan dalam bertindak, bagaimana? Ratu lebih unggul, bawahan tentu tidak memiliki keberatan. Hanya masalah dana. Masalah dana, pemimpin jalan, tidak perlu kau khawatirkan. Keluarga Liu dari selatan bersedia maju mundur bersama Anda. Sekarang masih ada masalah? Ah, tidak ada. Baik. Semoga kalian semua menang. Menang. Perang bisnis bisa dibilang kelemahanku. Siwan, kali ini beruntung ada kamu. Kakak Xiao, kamu. Suci, melihat urat nadi bisnis Xia, jika kita mengatakan gerbang suci dan gereja Fajar masing-masing memegang 40%, maka sisa 20% berada di tangan keluarga Liu dari selatan. Hari ini gerbang suci mesti mendapat dukungan besar dari Xiao Liu, sementara melewati kesulitan, tapi keluarga Liu dari kota selatan. Bukanlah Xiao Liu bisa menguruskan sendiri. Utusan Suci Meng, maksud tersiratmu adalah... Masalah Nanluo, harus ada yang memberi kita penjelasan.
Suci, Nona Jiang, ini tempatnya. Kakak Xiao, sekarang kamu sudah menjadi CEO Xiao. Harus perhatikan citra. Jadi asisten yang Siwan minta untukku adalah kamu. Kakak Xiao, seluruh keluarga Liu. Yang tahu aku pergi ke Nanluo dengan utusan Suci Meng. Hanya 2 orang. Satu adalah kakak kandungku, Liu Guangliang. Satu lagi adalah adik kandungku, Liu Yalun. Suci, sejak CEO Liu menunjukkan bakat bisnisnya di selatan, Liu Yalun selalu setia. Mendukungnya, semua orang tahu. Dia adalah tangan kanan CEO Liu. Sedangkan Liu Guangliang itu, Di seluruh keluarga Liu, yang bisa bersaing denganku untuk posisi kemudi. Hanya dia. Dengan adanya target, urusan jadi lebih mudah. Aku harus pergi sendiri. kenapa? Sekarang aku harus fokus ke sini. Sebelum benar-benar menentukan pemenang dengan gereja Fajar. Kakak Xiao, tolong gantikan aku. Pemilik keluarga Liu, aku akan mencari asisten yang baik untuk membantumu. Urusan bisnis, aku serahkan padamu. Sang penguasa, melayani Anda adalah kehormatan saya. Silakan masuk. Akhirnya datang juga. Untuk apa aku bayar kalian? Masalah kecil saja. Tidak bisa diselesaikan. Tuan Liu, percayalah, sisa-sisa kita ini bisa hidup kembali dari Nanluo, lebih baik kita. Ya, Nansheng adalah wilayah kita. Asal Tuan setuju. Aku jamin urusan ini akan selesai dengan sempurna. Kalian ini otak babi apa? Ngasih ide gila macam apa? Tuan Liu, si sakit-sakitan memang tidak datang hari ini. Tapi kaki tangannya, Liu Yalun, membawa satu pria dan wanita masuk ke kantor si sakit-sakitan. Kenal siapa? Pria itu terlihat asing. Mungkin asisten yang direkrut si sakit-sakitan di luar. Yang perempuan adalah putri keluarga Jiang dan Nanluo. Urusan itu sudah selesai. Sesuai perintah Anda. Semua sudah diatur, tanpa alasan. Menarik begitu banyak dana, jangan salahkan kakak kalau jadi kejam. Rencana tetap berjalan. Mari kita lihat bagaimana sang ratu tewas. Dokumen yang harus ditangani Siwan setiap hari sebanyak ini? Kakak Xiao, ini hanya sebagian kecil. Masih banyak lagi di belakang. Sebagian kecil? Ya ampun, aku harus segera memanggil Xing Chen. Untuk menggantikanku, mungkin masih belum terlambat. Sang penguasa buruk. Ada masalah besar. Apa masalahnya? Proyek yang ditangani kakak kedua. Semua buruh mogok kerja. Di mana orang yang bertugas di sini? Semua kabur. Sekarang penanggung jawab perusahaan outsourcing. Lari membawa uang. Para buruh entah dari mana. Mendapat kabar lalu. Artinya, asal upah buruh dibayar, para buruh akan kembali bekerja tanpa masalah. Lapor sang penguasa, mungkin tidak semudah itu. Belum lagi mengumpulkan dana. Butuh waktu. Tenaga kerja untuk proyek ini saja. Sudah sangat kurang. Keterlambatan proyek pasti terjadi. Proyek terlambat? Itu berarti kakak Liu dalam masalah besar. Sang penguasa, bagaimana? Suruh buruh kembali kerja dulu. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kamu siapa? Tahukah kamu ini tempat apa? Cepat pergi. Aku penanggung jawab grup perusahaan Liu. Datang untuk bicara soal kembali bekerja. Kembali kerja? Baiklah. Upah, kalian bayar upah kami langsung kembali kerja. Menurut aturan, pembayaran proyek dilakukan belakangan. Mana ada aturan bayar dulu? Kalau dulu, pasti ikut aturan standar. Sekarang sudah beda zaman, bahkan manajernya kabur. Kami tidak bisa lihat gaji, tidak kerja. Betul, tidak ada uang tidak kerja. Cukup. Grup Liu saya janjinya tegas. Asal kalian mau kerja lagi, saya jamin gaji dibayar harian. Bos ini, Siwan tidak ada, saya yang pegang kendali. Bagaimana? Bisa mulai kerja lagi? Tuan Suci hebat sekali. Tapi soal gaji, Shishi, sekarang tahu kenapa Siwan sampai repot-repot memanggilmu dari Nanluo untuk jadi asistenku? Kakak Xiao, maksudmu? Tenang saja. Aturannya aku paham, 9 keluar 13 masuk, pasti tidak rugi. Kakak Xiao, kau anggap aku apa? Aku serakah sampai segitunya? Paudao. Grup Liu tidak punya kredibilitas. Siapa yang tidak tahu pemimpin mereka cuma orang sakit-sakitan? Orang sakit itu mungkin besok mati, nanti. Kita minta gaji ke siapa? Manuraku. Dia cuma utusan grup Liu untuk menipu kita. Saudara-saudara, usir mereka. Kami tidak kerja kalau tidak lihat uang. Serang. Rupanya ada dalangnya. Siapa yang menyuruhmu menghasut buruh mogok? Berani-beraninya kau pukul aku. Kau tahu ini wilayah siapa? Lepaskan orangnya, atau nanti kakakku datang. Kau tidak bisa kabur dari sini, kakakku. Aku ingin lihat apakah dia mampu. Hahaha, kakakku datang. Kau selesai.
Siapa yang tidak tahu malu, berani buat masalah di wilayahku? Aku ingin lihat siapa yang punya kepala 3 lengan 6. Kau, Kakak. Mereka buat masalah di wilayah kita. Kakak harus bela kami. Dia buat masalah. Brengsek. Hari ini kau pasti tidak akan bisa pulang dengan selamat. kakak, benar? Bangsat, cepat berlutut. Dengar tidak? Kakak suruh kau berlutut. Lutut. Aku suruh kau berlutut. Kenapa sih? Xiaolong, sekarang kau sukses ya? Xiaolong? Wah, semua berkat bimbinganmu. Baru ada Xiaolong seperti sekarang. Tuan Susi, kau kenal raja baja konstruksi, Xiaolong. Bisa dibilang teman dari dalam penjara. Xiaolong, Anda telah saya. Ada yang bisa saya bantu untuk Anda? Cepat balik kerja. Iya, bos. Xiao Ye, puas dengan begini? Xiaolong, kamu kan tahu sifat saya. Selalu mengutamakan kebajikan. Jadi, beritahu saya. Siapa yang menyuruh kalian untuk berkeributan? Ayah, Lu Guangliang. Bagus. Sheng Su, langkah selanjutnya? Kata orang bijak, balas dendam itu wajar. Hehe, kaisar wanita yang mulia. Jangan sampai mati gegara emosi ya. Di hari bos naik jadi pemimpin. Harus undang Anda juga hadir, Xiao Liu. Xiao Liu, ada masalah besar. Si kaki tangan Liu Yalun baru sampai lokasi proyek. Buruh langsung pada balik kerja. Apa katamu, Han Jianglong mana? Sepertinya Han Jianglong berkhianat. Dasar pengkhianat. Tapi meski buruh pada balik kerja, tetap kurang orang. Jadwal proyek tetap molong. Ini, ada yang mau bilang? Bilang ayah. Tenaga kerja buat proyek Anda. Semua yang Jianglong proyek sisa-sisa. Apa katamu? Berarti jadwal proyek saya. Cepat telepon Liu Siwan. Belong. Bilang saya perlu bantuannya. Nanti malam ketemuan dulu deh. Kakak Xiao main cantik, langsung serang titik lemah. Akhirnya ada yang gam tahan duduk diam. Langkah bagus, Daoshu. Sepertinya Anda bulat tekad. Mau singkirkan sang Ratu Liu. Kalau dia mau jadi Ratu Liu yang kalem, saya jamin dia aman-aman aja. Tapi dia sekarang halangi jalan saya. Maka dia harus mati. Daoshu, gimana kalau kita lakukan 2 strategi sekaligus? Bagus. Memang sudah waktunya ada perubahan. Kakak, basa-basi nggak perlu. Langsung ke intinya. Memang Ratu Liu kami, selalu to the point. Tapi, sebelum bahas urusan, perkenalkan dulu siapa ini? Ini aja nggak kenal. Meng Xingchen, Muri Gerbang Langit. Wah, ternyata Santo Meng dari Gerbang Langit. Pemimpin, sembunyikan saya baik-baik ya. Kalau memang dia yang dalangi insiden Luo, masa dia nggak tahu identitas saya? Dari raut wajah kakak, sepertinya bukan akting. Mungkinkah? Pemimpin, karena sandaranmu adalah gerbang suci, aku akan langsung bicara. Pemimpin, hadiah ini sangat membantu untuk kondisimu. Tolong terima. Jika kau masih menganggapku sebagai kakak, aku hanya mohon padamu, biarkan proyek aku hentikan. Segera dilanjutkan, agar tidak merugikan kepentingan keluarga Liu secara keseluruhan. Utusan suci Meng, ini. Hadiah dari Dewa Pengobatan untuk pemimpin jalan dunia, kuali 3 bakat. Katakan, bagaimana kau mendapatkannya? Aku, Sayal, Ada Raken. serang. Kalian, sebenarnya siapa? Sanggup Habit. Khusus jenis dari lain, karena adalah yang khusus oleh kami. Tapi masih bisa bertahan begitu lama. Pemimpin jalan dunia, ternyata dia memang licik. Jangan banyak bicara, pemimpin memerintahkan untuk menyelesaikan ini cepat. Bos Liu, aku akan menghalangi mereka. Kau pergi dulu. Baik, Mau lari? Kau pikir bisa? Bos Liu, jika aku jadi kau, pasti akan menyerah dengan patuh. Karena semakin kau lari dan melawan, semakin aku bersemangat. Aku tidak bisa jamin kecantikanmu tidak akan kuhancurkan. lari? Kenapa aku harus lari? Kau pikir utusan suci Meng masih bisa menyelamatkanmu? Sekarang dia sendiri mungkin sulit menyelamatkan diri. Siapa bilang yang datang menyelamatkanku adalah utusan suci Meng? Perlegak.
Kau pikir bisa menakutiku? Jengga. Hari ini bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Siapa? Aku. Tidak menyangka, kan? Pemimpin suci. Siwan, tadi ada yang bilang kau. Dewa tidak bisa selamatkan. Pemimpin suci, sial. Pemimpin suci bijak sudah menebak sejak awal. Pemimpin jalan dunia akan berniat jahat pada bos Liu. Sayangnya, dia malah kehilangan istri dan pasukan. Dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan pemimpin jalan dunia padaku. Kau dan Siwan selamat adalah yang terpenting. Kakak Xiao, kakakmu sepertinya dimanfaatkan oleh pemimpin jalan dunia. Kau. Tenang, Siwan. Kakakmu masih berguna bagiku. Pemimpin suci tidak pernah salah hitung. Pemimpin jalan dunia dan pemimpin fajar ternyata memang bersekongkol. Jadi orang yang benar-benar dikirim gereja fajar. Sepertinya. Xiao, tipu muslihat. Pak Liu, sudah larut malam, ternyata Anda belum pulang. Pimpinan bilang ada kontrak yang bermasalah sedikit. Menyuruh saya untuk memperbaikinya. Kalau begitu saya tunggu sampai Anda selesai memperbaikinya. Tidak perlu, sudah seharian kerja pasti lelah. Anda pulang istirahat dulu saja. Terima kasih, Pak Liu. Kalau begitu saya duluan. Hahaha, aku dipaksa oleh kalian. Kalian yang memaksa. Hahaha. Keluarga Liu Provinsi Selatan, hari ini namanya dihapus. Hahaha. Apapun yang tidak bisa kudapatkan, harus kuhancurkan semuanya. Hahaha. Kakak kedua, kamu terlambat datang. Menurutku belum tentu. Meski Anda dihormati sebagai pemimpin suci, wakil langit yang menguasai jalan. Tetapi Anda bukanlah maha tahu dan maha kuasa. Seperti situasi saat ini. Kakak keduaku lebih paham betapa seriusnya daripada Anda. Gereja fajar sebenarnya menjanjikan apa padamu? Sampai kau rela mengorbankan segalanya untuk membunuhku? Posisi kepala keluarga Liu. Hanya itu. Kalau kau membantu Siwan dengan baik. Bukankah posisi kepala keluarga Liu lambat laun akan jadi milikmu? Itu sama saja. Aku sudah membantu Liu Siwan dengan sepenuh hati. Orang lain hanya mengenal dia sebagai Maharani Liu. Siapa yang kenal Liu Yalun? Lalu, apakah kau sedang melakukan apa sekarang? Ini menunjukkan keluarga Liu Provinsi Selatan. Siapa yang disalahkan? Kalau bukan karena kau berkhianat. Menjilat pemimpin suci, menyalahgunakan dana besar. Mana mungkin keluarga Liu Provinsi Selatanku hancur hanya karena kegagalan satu proyek kecil? Kau. Siwan, tidak perlu banyak bicara dengannya lagi. Orang seperti dia sudah lama gila. Pemimpin suci memang hebat. Sayangnya, keluarga Liu Provinsi Selatan akan tamat. Selanjutnya, akan giliran gerbang suci langitmu. Hahaha. Aku sungguh kasihan padamu. Bukankah dulu sudah kukatakan? Saat Siwan tidak ada, akulah yang memegang kendali keluarga Liu. Jadi, masa depan keluarga Liu, akulah yang menentukan. Kau tidak pantas. Pantas atau tidak, sebentar kau akan tahu. Siwan, coba lihat ini. Ternyata, dia menghapus semua data keluarga Liu Provinsi Selatan untuk proyek nomor 3. Dihapus ya sudah, kita buat ulang saja. Buat ulang? Pemimpin suci, Anda memang lancang mulut. Kepala keluarga Liu yang ditunjuk gereja Fajar. Anda punya pendapat hebat apa lagi? Tahukah kamu, proyek apapun yang terkait dengan bidang medis? Betapa sulitnya menggempalkan datanya? Aku memegang dekret suci, memutuskan yin dan yang, menghakimi hidup dan mati. Di dunia ini, siapa yang bisa menyaingi keahlian medisku? Seberapa sulit itu? Untuk mengumpulkan data ini, keluarga Liu menghabiskan waktu 2 tahun, sedikit demi sedikit. Setidaknya menginvestasikan hampir 30% aset, dan kamu hanya sendirian. Berani bilang mau mengulang? Ini seperti mimpi di siang bolong. Tapi pernahkah kamu berpikir, bagi keluarga Liu, hal yang sulit seperti naik ke langit, bagiku mudah seperti membalikan telapak tangan? Tidak mungkin. Bagi kakak Xiao, tidak ada kata tidak mungkin. Kakak Xiao. Ini ringkasan proyek nomor 3. Silakan dilihat. Kalau aku tidak salah ingat, proyek ini didapatkan oleh keluarga Liu dari Provinsi Selatan. 2,5 tahun yang lalu, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Sederhana saja. Karena ringkasan ini adalah yang kutulis 2,5 tahun yang lalu. Kamu yang menulisnya? Kakak Xiao, kita bisa mulai. Tunggu sebentar, aku ingat-ingat dulu. Mari lihat,
apakah ada ide baru? Guru, ini soal ujian hari ini. Kurang lebih. Jika kamu bisa memberiku jawaban sempurna, aku akan memberimu hadiah besar. Hadiah apa? Hadiahkanmu seorang Sio cantik, jadi pacar kecilmu, bagaimana? Selesai. Baru 10 menit sudah selesai? Kamu tidak mengerti. Apa artinya? Mudah seperti membalikan telapak tangan? Tidak mungkin. Pasti palsu. Kalian menipuku. Eren, hari ini, kakak harus berterima kasih padamu. Kenapa? Karena, tanpa kamu yang menghalangi, bagaimana mungkin? Kakak Xiao sendiri yang menulis data ini? Data yang sekarang jauh lebih detail daripada yang kamu hapus sebelumnya. Karena ini, setidaknya kamu membantu keluarga Liu menghemat investasi puluhan miliar. Apa aku tidak boleh berterima kasih? Bagaimana bisa? Badut, ternyata adalah dirimu sendiri. Selesai. Kerugian untuk mengobati Siwan. Akhirnya pulih sepenuhnya. Pintu tidak dikunci. Masuklah. Melihat penampilan kalian berdua, sudah tahu pasti ada kabar baik yang kembali, kan? Benar. Pertempuran ini kita menang besar, telah menelan. Sepertinya hanya tinggal nama saja. Siwan, kamu benar-benar bekerja keras. Xing Chen, apakah ada gerakan mencurigakan dari pemimpin Ming? Lapor, Yang Mulia, belum ada. Namun, pemimpin jalan manusia mengadakan pesta. Dia mengundang Yang Mulia dan Sio Liu untuk hadir. Kakak Xiao, pemimpin jalan manusia punya niat jahat. Pesta yang dia adakan. Kita tidak perlu pergi, kan? Menghadapi musuh luar harus dimulai dari dalam. Lagi pula, aku ingin melihat apa sebenarnya rencana pemimpin jalan manusia itu. Semua sudah siap, tinggal menunggu angin timur. Dan angin timur itu akan segera datang. Yang Mulia tiba. Perintah langit, memutus yin dan yang. Satu kata bisa menghidupkan dunia. Yang Mulia tiba. Kami menyambut kedatangan Yang Mulia. Tidak usah berlebihan. Pesta hari ini untuk merayakan kemenangan, kalian tidak perlu terlalu formal. Nikmati saja. Mulai. Lapor, Yang Mulia, sebelum pesta dimulai, hamba ada sesuatu untuk dikatakan. Pemimpin jalan manusia, ada apa? Katakan saja. Ya, kami dari jalan manusia berpendapat bahwa Yang Mulia sudah tidak mampu memimpin langit. Pesta hari ini khusus untuk meminta Yang Mulia turun tahta. Kurang ajar. Pemimpin jalan manusia, berani-beraninya kau menghina Yang Mulia. Di bawah langit ada 5 jalan. Hari ini, selain pemimpin jalan setan, 4 pemimpin jalan lainnya hadir. Selain pemimpin jalan manusia, adakah pemimpin jalan lain yang merasa siauran? Tidak layak duduk di posisi Yang Mulia? Jalan Asura meminta Yang Mulia turun tahta. Jalan hewan meminta Yang Mulia turun tahta. Jalan neraka meminta Yang Mulia turun tahta. Kakak Xiao. Jalan manusia, Asura, hari ini kalian berempat benar-benar kompak. Memaksa langitku. Sayangnya, kalian tidak cukup kualifikasi. Pemegang perintah suci menguasai langit. Hari ini hidup mati kalian ada di genggamanku. Sekarang aku tanya lagi, siapa yang minta aku turun tahta? Apa gunanya memamerkan kekuasaan? Kau memimpin langit. Harus memikirkan kepentingan besar, bukan? Kepentingan besar apa? Coba jelaskan. Permainan dengan gereja Ming, kau bisa meraih kemenangan hari ini. Semua berkat kemampuan kaisar perempuan dari keluarga Liu. Tapi bagaimana jika keluarga Liu di Provinsi Selatan tidak ada lagi? Dengan perlindungan langitku, siapa yang bisa menghancurkan keluarga Liu di Provinsi Selatan? Di luar, keluarga Liu di Provinsi Selatan mendapat perlindungan langitmu. Tentu saja kuat seperti benteng. Tapi, bagaimana dengan dari dalam? Jangan-jangan. Yang Mulia, makhluk agung seperti Anda. Mungkin sudah lama tidak mengenaliku. Siapa Liu Guangliang? Itu kamu. Keluarga Liu dari Provinsi Selatan. Liu Guangliang. Hormat kepada pemimpin jalan manusia. Sekarang musuh ada di mana-mana. Cepat kembalikan perintah suci. Turunkan jabatanmu, kapan lagi? Menurutmu, aku pasti kalah?
Lebih baik jangan melawan. Atau nanti keluarga Liu dari provinsi selatan dihancurkan. Tak akan ada lagi jalan surga di dunia ini. Hahaha, hebat, sangat hebat, tapi sayangnya. Pemimpin jalan manusia, kamu benar-benar berpikir dia mau membantumu menghancurkan bisnis keluarganya sendiri? Kamu berani mengkhianatiku? Orang bijak berkata, orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Apa dia lebih memilih? Membantu pemimpin kecil sepertimu daripada aku, sang penguasa suci? Penguasa suci benar sekali. Pemimpin, meski hari ini kamu menang, aku tetap hanya anjing di bawah kakimu, tapi jika penguasa suci menang, hahaha, aku Liu Guangliang akan memiliki adik ipar penguasa jalan surga, jadi satu di bawahnya. Dan di atas ribuan orang. Tunggu saja, jika dia masih hidup jadi penguasa. Dia mengobati Kaisar Wanita Liu, sekarang tak bisa memegang perintah suci. Ayo tangkap dia, rebut perintah suci, lawan jalan surga. Trik kecil, berani pamer di hadapanku. Manusia dan perintah menyatu, kamu bukan. Kemajuanku ini berkat hadiah dari pemimpin jalan manusia. 4 pemimpin bersatu ingin memaksaku turun. Kukira kalian punya senjata rahasia, ternyata aku belum serius, kalian sudah jatuh semua. Penguasa, keempatnya menghina Anda. Bagaimana menghukumnya? Bawa mereka, tunggu hukuman. Perintah penguasa. Kalian tak bisa menghukumku, hari ini jalan surga pasti hancur. Aku tidak kalah. Pemimpin jalan manusia, semua rencanamu sudah kuketahui, apa kamu tidak penasaran? Kenapa aku mau buang waktu bermain denganmu? Kamu, maksudmu. Benar, selama aku bermain denganmu, semua pengkhianat yang ikut pemberontakan sudah kubasmi. Habis. Selamat, Kakak Xiao. Pesta hari ini sebenarnya untuk merayakan kemenangan Sekte Fajar oleh Tian Dao. Tapi sekarang, sepertinya ada satu hal lagi yang patut dirayakan. Meng Xingchen dari Sekte Tiandao. Selamat kepada pemimpin suci yang telah menyatukan 6 jalan, sebagai pemimpin suci 6 jalan kami. Semuanya, mari kita minum bersama. Kami semua mengucapkan selamat kepada pemimpin suci yang telah menyatukan 6 jalan, untuk pemimpin suci 6 jalan. Hah, benar-benar lega tidak ada beban. Kakak Xiao, perkataanmu ini mungkin terlalu dini. Pemimpin suci, belum lagi Sekte Fajar saat ini masih memiliki kesempatan untuk melawan, apalagi kekosongan 5 pemimpin jalan. Apakah Anda sudah memiliki rencana? Ini, jalan binatang dan jalan neraka, mengurus hukuman. Bagian pekerjaan ini, saya siapkan kepada Xingchen untuk menanganinya. Sedangkan untuk jalan manusia dan jalan setan yang menguasai urusan bisnis. 11 Yuan, apakah kamu bersedia membantuku? Kakak Xiao, aku bukan anggota sekte suci. Nanti dengan identitas apa aku membantumu? Tentu saja. Pemimpin suci, Anda dan CEO Liu bahkan jika membenciku, tidak ada gunanya. Aku tidak duduk di sini. Apakah harus bersembunyi di bagasi? Hati-hati. Kakak Xiao. Ada apa? Xingchen, berhentikan mobil, ada tamu. Berhenti di pinggir jalan. Pemimpin jalan di bawah Tian Dao benar-benar sampah, sampai harus membuatku turun tangan sendiri. Pemimpin suci Tian Dao saat ini, benar? Benar. Pemimpin Sekte Fajar saat ini, sudah menunggumu lama di sini. Hati-hati, 11 Yuan, jangan takut. Pemimpin Sekte Fajar yang terhormat, malah menyerang diam-diam, sungguh tidak tahu malu. Sekte Fajar sudah tidak punya orang lagi, kalau tidak, pemimpin Sekte Fajar. Bagaimana mungkin datang sendiri untuk menghadapi seorang wanita lemah seperti aku? Berani juga, tapi menghadapi kalian, memang tidak layak aku turun tangan sendiri.
18 Rasul Fajar, pemimpin suci. Jangan khawatir, aku hanya merasa sayang untuk sekte Fajar. 18 rasul yang mereka besarkan dengan susah payah. Hari ini akan hancur total di tanganku. Omongan besar, aku benar-benar ingin melihat. Dengan apa kamu melawanku? Fajar akan tiba, Tian Dao akan senja. Bunuh pemimpin suci, hancurkan Tian Dao, serang. Xing Chen, lindungi 11 Yuan. Perintah pemimpin suci. (18 dikurangi 10) sama dengan berapa? Apa? Soal ini terlalu sulit bagimu? Kalau 18 dikurangi 18, berapa? Selama aku ada, apa yang kalian takuti? Bentuk formasi. Itu pemimpin Fajar. Ini apa? Tidak mungkin. Orang-orang pemimpin Fajar. Bagaimana formasi bumi iblis dari kelas kami? Hahaha, kenapa formasi bumi iblis harus menjadi milik eksklusif gerbang suci kalian? Anak muda, sepertinya si tua bangka itu masih menyimpan sesuatu darimu, tidak memberitahukan semua rahasia langit. Capadamo. Rahasia? Aku tidak percaya dengan tahayul itu. Aku justru ingin mengajari murid yang penuh perasaan untuk menghancurkan jalannya. Kalau tidak, bukankah gelar dokter suciku akan sia-sia? Hahaha. Aku mengerti. Jadi, sekarang harus memanggilmu sebagai pemimpin Fajar atau kakak seperguruan? Kakak Xiao, kalau kakak seperguruanmu, itu berarti. Benar. Ternyata pemimpin Fajar adalah murid pengkhianat yang disebut guruku. Malam ini, aku bisa mewakili guruku untuk membersihkan rumah. Sombong sekali. Cobalah hancurkan formasi bumi iblisku dulu. Formasi kecil seperti ini. Hancurkan. Lagi-lagi. Surga Langit? Kalah di tanganku, kekalahanmu tidak sia-sia. Hahaha. Kamu? Hahaha. 5 tahun lalu, si tua bangka itu hanya bisa mengalahkanku dengan susah payah berkat kekuatan suci dari surga langit. Jangan kira jurus yang sama bisa mengalahkanku 2 kali. Bisa perasaan? Tidak. Refleksmu cepat, sayangnya, sudah terlambat. Kakak Xiao, Kenapa? Orang hidup dengan surga, surga hancur orang mati. Camu. Sukses karena surga langit, adik seperguruan. Hari ini, bahkan jika si tua bangka itu memegang surga langit, tetap akan kalah di tanganku. Di bawah pisau tanpa perasaan, bagaimana mungkin kamu mengalahkanku? Siapa bilang aku kalah? Terima kasih, kakak seperguruan, karena membantuku menyempurnakan jalan tanpa perasaan dengan pedang langit. Sekarang, silakan kakak seperguruan mempersembahkan pedang. Di dunia ini, tidak akan ada lagi gereja Fajar. Aneh, bukankah dia bilang? Aku harus menunggunya di sini. Mana orangnya? Tuan Suci. Kami menghadap Tuan Suci 6 jalan. Lagi-lagi membuat keributan besar. Sudah berapa kali aku bilang? Rendah hati, harus tetap rendah hati. Tuanku, sesuai perintahmu, aku telah menangkap semua anggota Fajar yang tersebar 2. Bagaimana harus kuputuskan? Terserah kamu, asalkan jangan seperti seniorku. Jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Tuanku, Tuan Liu dan Nona Jiang sudah datang. Kakak Xiao. kakak Xiao. Hal itu dari Deksi Selatan dari Jepang. Apa ada akhir? Kakak Xiao, keluarga Jiang dari Nanluo juga mengadakan jamuan. Agak, Xiao sadar dari Deksi Selatan. Lebih mudah menghadiri jamuan keluarga Liu. Nanluo tidak jauh, mengapa kakak Xiao tidak bisa? Nanti coba datang ke aku. Datang ke sini. Ke sini. Sudah. Aku tidak akan menghadiri jamuan keluarga Liu maupun Jiang. Kenapa? Karena hari ini aku akan membawa kalian bertemu guruku.